PSSI resmi mengumumkan jika Shin Tae-yong tidak lagi menjadi pelatih timnas Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Ketua PSSI Erick Thohir dalam jumpa pers di kantor PSSI hari ini. Terkait keputusan ini, Shin Tae-yong telah menerima informasi pemutusan kontrak melalui manajer timnas Indonesia, Sumarji. STY menorehkan catatan manis saat bergabung bersama timnas Indonesia. Sejak melatih timnas sejak 2020, ia berhasil mengangkat peringkat FIFA timnas Garuda dari 174 menjadi 127 dunia. Pemecatan ini cukup mengejutkan pecinta sepak bola dalam negeri, sebab kontrak STY seharusnya masih berjalan hingga 2027. Apakah pelatih baru timnas nanti akan menjawab tantangan dari supporter sepak bola Indonesia selama ini? Bagaimana dirinya melakukan persiapan dalam waktu 2,5 bulan untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti? Simak diskusinya hanya dalam editorial review. Beralih ke Jawa Barat, Detik Sore akan mengulas lebih dalam peristiwa pilu yang dialami seorang anggota Polres Tasikmalaya Kota, Bribka Anditya. Dirinya bersama 2 orang lainnya dikabarkan tenggelam terseret ombak di pantai Pangandaran. Ikuti kronologinya bersama jurnalis Detikcom langsung dari lokasi dalam Indonesia Detik Ini. Secara khusus, Banda Neira akan hadir untuk Detik Sore. Kelompok musik yang kembali muncul pada November 2024 ini akan menceritakan di balik pembuatan album terbaru mereka yang berjudul Tumbuh dan Menjadi. Apa saja yang baru dari Banda Neira? Ikuti diskusi serta penampilan lagu barunya di Sunset Talk jelang matahari terbenam nanti. Ikuti terus berita-berita menarik Detikcom lainnya hanya di Detik Sore. Tidak ketinggalan pula update terbaru soal pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sekarang, mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Eza Makfira. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore, I almost forgot it. What's up everybody? I'm so glad you're back. Thank you, Gimana? I'm so glad as well. Katanya pulang-pulang liburan ini habis lasik ya. Gue habis wamil, Oh, bukan wow. liburan. Iya benar-benar new haircut. New haircut because Terus? I got into a wamil, ya kan? Karena kan kabarnya ini kita mau menyerang virus yang masuk. Iya, ini bukan wamil tuh biasanya agak lama ya Kak, 2 tahun, Bener. setahun. Ini mungkin 2 promil. minggu, 2 minggu. Program. Hamil. Lumayan sih, tahun baru membuat gue lumayan bisa seperti ibu hamil sih. Karena makan terus. Sama banget. Makan terus. Ya tahun baru, Natal dan Lebaran tuh sama ininya ya. Apanya, vibes-nya ya. repetisi-repetisi yang dilakukan. Iya, Tidur, makan ke rumah saudara, Iya. ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol sama Ada saudara, adegan tidur teman-teman. siang gak sih kalau Ada. Natal ya kan? Sama aja itu kayaknya semua di semua perayaan keagamaan ya, setelah selesai paginya terus kayak siangnya oh udah. Asli, Atau lebih ke siangnya tuh udah gak tahu mau ngapain lagi Iya, ya. ataupun ada agenda pun nanti masih sorenya atau malamnya gitu ya. Bener. Terus kayak siangnya nih kosong nih, ada gap nih, bobo sih. Dan nggak tahu kenapa kalau pas liburan Natal atau tahun baru itu pasti kayak perut tuh mau terus untuk nambah makan terus gitu. Walaupun lo cuma spare waktunya sejam 2 jam. Iya, Padahal di hari biasa iya. kita nggak makan 3 jam 4 jam nggak masalah. Biasa aja. Biasa aja. Kadang-kadang kayak ada hari yang lolos cuman makan 2 kali misalnya, aman aja. Itu dia. Aman aja. Apa? Pribadi Aduh. itu berat badan sama berapa itu? Jujur gue nggak ngitung tapi Pribadi. berasa sih nambah pasti Berasa, sih. berasa, Walaupun gue berasa. tetap terus melakukan kayak 2 hari atau 3 hari sekali gue akan Olahraga. jalan kaki ih. minimal 5 kilo. Wow. Itu masih bagus banget sih. Lumayan. Karena gue pikirnya ada yang harus dijaga nanti ketika saya masuk. Iya. Tapi ada ini juga nggak craving untuk makanan lain kayak misalnya kalau kita tuh paginya opor mulu gitu ya, habis gitu besokannya tuh si sambal goreng gitu ya apa segala macam, terus ini harus ada adegan ngebaso sih gitu. Nah, Oh gitu ya. iya karena kan mungkin bosen santan-santan Benar, gitu. Nggak ada sih jujur untuk itu. Cuma gue lebih ke kayak gue bilang ke nyokap gue kayak tahun ini pengen ini dong, tahun ini pengen masak ini dong gitu. Oh boleh request ya. Kalau requestnya opor. Nggak ada, iya benar. Requestnya opor sama tupat. Since kita semua yang di rumah itu udah tua-tua kan, Iya, kadar iya. kolesterolnya tuh yang harus dijaga. Iya Jadi ya betul. kita sediakan menunya itu lebih ke
ikan-ikanan. Oh, gitu-gitu. kuah bening. Kuah bening. Enggak Enggak kan sih, enggak. tetap lebih santan dan tetap juga santan. ada lontong dan juga soto. But it was so fun, senang banget kayak setiap kali ada hari-hari besar keagamaan gitu atau hari libur besar gitu, ketika berkumpul lagi sama keluarga, disitulah kita menyadari bahwa without you lagi, kita tuh nggak ada tanpa kalian, guys. Betul, Gitu, betul. rasa kebersamaannya. Walaupun mungkin ya kalau Edo karena mungkin perantauan ya, dan agak jauh dan juga intensitas ketemunya juga Betul, jarang, jadi bener. itu cherishing the moment Exactly. gitu ya, dan menyadari bahwa banyak ya ponakan itu. Ih, bener lagi. Iya bener lagi, Om banyak. jajan gitu ada nggak? Tadinya kayak budgetin segini deh untuk pulang tuh segini deh, habisnya ternyata selalu di luar dari budget yang sudah ditentukan. Dan nggak berlaku untuk kayak, kan kalau di keluarga aku tuh kalau apa ya istilahnya sebenarnya mungkin kalau angpau punyanya itu, tapi kurang lebih angpau lah ya. Iya. Kayak kalau yang ngasih angpau tuh yang udah menikah. Iya, tapi kan kamu bekerja udah lama. Jadi gue I'm the only single tante ya. Karena udah kerja, jadi tetap ya udah. Karena kalau gitu. di Chinese kalau nggak salah yang kayak gitu tuh tetap berlaku loh. Betul. Jadi Kalau kalau jadi belum Chinese aja ya. pindah keluarga. Pindah keluarga biar nggak usah ngasih. Tapi Sampai kalau pindah keluarga gue harus nikah dulu sama orang yang itu ya, baru iya, bisa ya. tetap ngasih Tetap juga. ngasih lagi. Ya udah gak bisa, ini udah Jadi kodrat namanya. Masalahnya kalau udah nikah jadinya 2 keluarga gak sih? Iya betul. Kasihan 2 Betul, keluarga. kedua. Makanya pilihlah pasangan Anda yang anak tunggal. Wah. Baik, sebuah tips juga shortcut ya. Tapi di tahun yang baru ini, gue tuh sebenarnya kemarin sempet kayak apa ya, merecall lah ya, apakah sebetulnya resolusi-resolusi 2024 ini tercapai, ke checklist semua, Sudah atau dievaluasi mungkin tuh satu-satu. Sudah. Bagaimana nilainya? Ya B+ lah. Ya gak remedial berarti. Nggak remedial, Iya. tapi jadi kayak 2024 seru banget. Terus most of the resolutions itu tercapai. Jadinya 2025 tuh kayak ternyata lebih happy kalau bikin resolusi yang emang doable, realistic. Jadi nggak ada kekecewaan kayak misalnya punya 10 resolusi yang ke checklist 7 gitu. Terus kayak ya kita jadi lebih banyak happy-nya dan jadi nggak kecewa gitu. Oh ya nggak apa-apa, ini juga sebenarnya di tahun depannya juga nggak masalah juga sih gitu. What is your biggest resolution this year? This year punya berat badan yang ideal. Karena secara BMI gue gak ideal masukannya. Kemarin gue juga ngecek kolesterol gue. Oh wow. Do you know what? Apa tuh? Kayak normalnya kan 200 ya. Gue gak tahu lagi. Sumpah gue tuh bener-bener lebih dari 300 bisa. Karena gue belum makan yang banyak-banyak gimana-gimana. Itu gak ada yang cenut-cenut gitu. Tapi karena orang-orang justru yang kayak gitu yang bahaya. Bisa tiba-tiba iya. Coy, nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya. Jangan sampai. Iya. Makanya itu juga jadi kayak pemicu semangat berolahraga. Iya, betul. Nah, mungkin ada hubungannya dengan salah satu resolusi gue adalah tahun ini justru pengen nyobain lebih banyak cabur. Wow. Cabang olahraga. Manjat gunung. Betul. Tapi juga kayak mau manjat walk sosial. Itu aku coba slightly mungkin gak kelihatan. Bukan slightly mungkin gak dilakukan ya. Tapi sebenarnya ini ada juga yang menarik. Gue tadi lihat sebenarnya bukan dari web sih, tapi dari Instagramnya Detikom, di mana 2025 ini kita bisa medical check up gratis bagi yang ulang tahun. Tapi tar dulu, ini ada sesuatu yang lucu. Yang lucunya adalah nih ya, kado ulang tahun berupa medical check up ini gratis dan juga jadi kepedulian pemerintah pada kesehatan orang yang sering diabaikan oleh masyarakat. Rencananya program ini akan dimulai pada Februari 2025. Kasian banget yang ulang tahunnya. Iya benar. Nunggunya setahun lagi sebelum check up, dia udah keburu ini duluan ya, masuk rumah sakit duluan ya. Udah gak bisa mengantisipasi. terdiagnos. Aduh iya lagi. Boleh ini dong, boleh ada buat Pak Prabowo ya dan segenap tim, boleh dong ada toleransi buat yang sebelum itu ulang tahunnya, boleh asal di tahun yang sama. Betul gitu ya. Takutnya nanti Januari 2026 udah gak mau ulang tahun lagi.
Iya benar. Oh iya. Oh iya Oh benar. iya. Nanti abis ini kita bahas lagi ya. Iya. Kita Anyway, kita sapa dulu. Ada brigadir kesayangan kita semua. Kita ketemu lagi sama Brigadir Ade, Cynthia, Lubis. Oh gak ada Lubisnya. sore. Emang iya. Gak ada Lubisnya dong. Halo, selamat sore Brigadir Ade. Selamat tahun baru. Suaranya gak kedengeran Brigadir Ade. Kecil. Padahal Kasian. udah gemes banget. Kasihan katanya kehujanan. Oh, selamat sore. Selamat tahun baru. Brigadir Ade masa katanya Kak Edo kayak es potong. Rasa melon. Soalnya pakai jas hujan dengan sangat terang di sana. Kalau boleh tahu nih Brigadir Ade ya, tadi kan kita ngobrol soal medical check up ya. Iya. Ini udah siap-siap mau hujan Brigadir Ade ya. Tapi kita nggak apa-apa sedikit aja. Kan tadi bicara soal medical check up, tahun ini ada program pemerintah katanya gratis buat yang ulang tahun gitu. Brigadir Ade ulang tahunnya sebelum Februari atau setelah Februari? Setelah. Oh, alhamdulillah masih dapat. Jangan lupa ya kalau ada nanti programnya dilaksanakan Langsung dicobain. cek medical check up dari pemerintah ya. Brigadir Ade baiklah langsung saja. Iya, soalnya di polisi juga ada medical check up gratis juga per 6 bulan sekali. Oh iya benar. bener. Tapi kalau mau nyobain ini juga nggak apa-apa, nanti cobain juga. Iya. Biar 6 bulannya jadi lebih cepat gitu, jadi 3 bulan. Jadi sering ya. Baiklah Brigadir Ade, silakan dengan laporannya sore hari ini. Baik, terima kasih rekan di studio. Selamat sore Detiker. Saat ini saya berada di kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan, di mana kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini dapat kita lihat bersama dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi ataupun Grogol terpantau kondusif lancar. Namun dari jalur tol dalam kota terpantau sudah mulai adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Dan juga di kawasan ini sudah mulai diguyur hujan. Harap bagi para pengendara roda 2 khususnya untuk tidak menggunakan jas hujan berjenis ponco demi keselamatan Anda berkendara. Dan juga harap perhatikan kembali batas kecepatan maksimal kendaraan Anda mengingat jalanan licin. Dan kemudian dari jalur tol dalam kota, meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai lajur kendaraan Anda. Dan kemudian selanjutnya dari arah sebaliknya, dari arah Slipi akan menuju ke arah Cawang melalui jalur arteri maupun jalur tol dalam kota, arus lalu lintasnya masih terpantau kondusif lancar. Dan bagi pengendara yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap, serta cek kembali atribut berkendaraan Anda mengingat adanya kamera etle yang akan mengcapture segala aktivitas pengendara. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia Trip, dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Cynthia melaporkan, selanjutnya kembali kepada rekan di studio. Terima kasih banyak Brigadir Ade. Kamsahamnida. Annyeonghaseyo. Semoga hujannya nggak jadi turun ya, karena kita juga berharap Terima kasih. biar hujannya nggak ada, nanti kita bisa tetap keluar. Selamat bertugas. Selamat bertugas kembali Brigadir Terima Ade. kasih. Bye. There you go. Tadi Brigadir Ade dari jalanan, kita kembali ke studio. Tapi sebelum kita ke market review, kita mau gosip-gosip ekonomi dikit ya Zaya. Boleh. Ini gosip aja nih. Tipis-tipis aja, tapi nanti lengkapnya langsung aja meluncur ke detik.com ya kan. Boleh. Ini Yang kan hari mana? ini adalah hari juga di mana program makan bergizi gratis start ya. Betul. Karena anak-anak sekolah juga baru mulai hari ini, makanya Iya, tanggal iya, 6 iya. dimulainya. First day. First gitu day. ya. Tadi lucu-lucu tahu respons-responnya. Bahkan ada yang kita lihat di stasiun TV nasional. Ada yang ditanya anak SD-nya, mereka kan emang sepolos itu ya. Betul. Terus kayak habis semuanya, tapi ada satu yang gak habis, ayamnya. Padahal sebenarnya ya kita di stigma kita ke anak-anak itu ya kan Pasti kayak suka ayam ya? pasti suka ayam gak suka sayur. Bener. Ternyata yang gak dihabiskan justru ayamnya. Sayurnya, buah semua habis, kecuali ayam. Terus? Karena ayamnya rasanya aneh katanya. Aneh tuh karena keras katanya gitu. Mungkin nggak sama rasa yang biasa dimasakin sama mamanya. Atau biasa beli chicken itu ya, ayam chicken. Iya betul, yang Tahu ada dong. tepungnya. Ayam Benar. Tapi mungkin ya kita juga pengen kepo-kepo juga sih seperti apa respons masyarakat juga, karena sebetulnya ini sudah
dilaksanakan serentak di 26 provinsi. Sudah di 26 ya di Indonesia juga, dan sebetulnya juga dapat informasi lagi bahwa nanti menunya itu akan diganti per 20 hari juga. Jadi ini akan mencakup apa tuh namanya, karbohidrat ya kan, dalam bentuk nasi atau mungkin nanti akan ada pilihan lainnya kali ya. Ada sayur, ada buah. Hari ini beberapa daerah buahnya adalah pisang. Ada ya jeruk kan? juga tadi gue lihat. Ada jeruk juga. Tapi jeruk gak ada Bali. susu ya. Kalau jeruk Bali, besar banget dong. kalau jeruk Bali makan siang beresnya asar ya. Iya. Atau makannya jeruk doang jadinya karena udah melebihi budget ya. Iya, karena kayak capek gak sih gitu ya udah. Ngupasin sebesar itu. Tapi nanti mungkin kita akan ceki-ceki lagi juga. Sebetulnya ini akan ada pemantauan potensi nilai ekonomi sekaligus evaluasi gelaran dari makan bergizi gratis gitu. Iya. Jadi sebetulnya program biar tepat sasaran ya. Betul, dan juga program makan bergizi gratis ini juga mudah-mudahan bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2025 ini ya. Bukan mengangkat satu golongan tertentu ya. Iya betul. Karena kan sangat potensial juga ini buat dikorupsi sebenarnya. Iya segede betul. Bahkan juga sebetulnya di minggu lalu kita juga sempat memberitakan juga nih Kak Edo waktu aku sama Kak Afif bahwa banyak oknum yang memanfaatkan momen ini untuk menjadi calo. Yuk kalau misalnya cateringnya ingin dikontrak sama pemerintah gitu ya, harus bayar sekian gitu, pungli gitu. Dan sebenarnya belum mulai udah ada pungli ya. Masalahnya kalau pungli itu kan dilakukan oleh oknum yang memang ada hubungannya. Ini tuh emang nggak tahu aja orangnya, scam Nah, aja hati-hati. gitu. Itu sempat terjadi kemarin di Jatim gitu. Jakarta Timur apa Jawa Timur? Jawa Timur. Jaketim itu kemarin kita sama Jatim. Nah ini juga subsidinya juga harus tepat sasaran nih Detikers, karena sudah dikucurkan 434,3 triliun buat subsidi BBM sampai LPG 3 kilo untuk tahun ini. Dan ini juga ada yang pengen gue tanyain sejujurnya sama Pertamina juga, sama pemerintah juga. Kan sekarang kalau beli bensin itu di SPBU harus tunjukin QR. Kan? Nah dan untuk sejenis mobil tertentu itu tuh nggak boleh beli bensin dengan kadar RON tertentu kan, atau yang subsidi gitu misalnya. Betul. Kalau nggak salah lebih dari 2000 cc itu mobil nggak boleh beli yang subsidi gitu. Nah kemarin gue nemu ada di Pekanbaru SPBU-nya itu dia bisa beli tuh mobilnya Fortuner, Pajero, tapi bisa beli solar subsidi. Itu kayak wow. Kok bisa, tapi tetap pakai QR gitu maksud gue. Iya. Padahal kan sebenarnya QR tuh udah didata ya. Dia tuh kayak pemiliknya siapa, kendaraan ini jenisnya apa gitu ya, kebutuhan bahan bakarnya itu apa gitu. Jadi hanya bisa diberikan sesuai dengan data yang ada gitu. Tuh, jadi pertanyaan. Kenapa bisa ya, gitu. Ya mudah-mudahan yang ini yang 434 triliun bisa benar-benar tepat sasaran. Dengan perbaikan-perbaikan yang dilakukan. Ya daripada karena kita sudah sudah dikhianati dengan korupsi yang ratusan triliun tapi penjaranya cuma sekian tahun ya. Sedih ya kalau lihat, apalagi sekarang juga beredar di sosial media juga di-compare dengan kasus beberapa tahun lalu yang ibu-ibu mencuri kayu dan juga diberikan hukuman 7 tahun penjara gitu. Oke guys, kita tinggalin dulu itu. Kita menuju ke market review. Kali ini kita akan lihat dulu sentimen-sentimen yang mempengaruhi perdagangan pasar hari ini. Mari kita berenang ke sana.
Itu dia tadi sentimen-sentimennya Detikers. Nggak lengkap kalau sentimen, ada market review, tapi nggak ada Mbak Sheryl. So it's soon to be incomplete ya, incomplete. Iya, karena sebetulnya kalau di episode sebelum Kemarin katanya udah perpisahan. sudah bersama Kok dengan bisa sih perpisahan tanpa gua? Nah akhirnya diarahin lagi, terus katanya perpanjang kontrak. Oh, Itu nggak jadi ya. Special episode ya, injury time ya. Di sini ada Mbak Sheryl Tanuwijaya. Dia kembali. Aduh. Di Detik Sore hari ini di weekday Senin pertama di Iya, tahun tahun baru. 2025. Oh iya benar, kemarin tanggal tahun ini. midweek soalnya ya. Kemana kan kita di hari Rabu lah ya, Rabu Kamis lah ya. So gitu. yang kemarin perpisahan sama Mbak Sheryl itu Itu udah di baru 2025 tapi. Udah. Oh udah baru Tapi itu JR. baru JR 2024 loh itu. Itu emang 2024 Za. Iya, aku kan belum ke kantor lagi. So, Oh, so tahun ini yang pertama kali Detik Sore di 2025 Iya, kan. betul. So itu. Kita belum tanya berarti gimana kemarin tahun baruannya Mbak Sheryl. Oh iya. How was it? Tahun baruannya kali ini lega karena karena liburnya panjang, cutinya panjang. Dia mau ang. Karena cutinya panjang. Iya, cutinya Iya. panjang. Baru masuk kantor lagi sekarang soalnya. Abis Iya, jalan-jalan, abis Keliling-keliling healing. daerah barat aja, Jawa Barat. Oh, daerah Oh, barat. tetap keluar kota juga kemarin ya. Iya. Ini New Year countdown-nya kemarin di mana? Di Jakarta apa di Di luar kota barat-barat itu, Oh, di Jawa Barat. barat-barat itu. Oh, di Jawa Barat. Kena Iya. macet, kena macet. Sempat kena macet, cuman karena perginya lebih dulu jadi minim lah macetnya, Minim nggak ya. separah pas puncaknya. Iya, iya. Dapat apa aja view yang indah, makanan yang enak-enak, apa aja kemarin? Ya pastinya ya dapat banyak cerita, pengalaman dan healing sejenak Healing. seperti itu. Healing sejenak Nah, dari Lumayan lah, keriuhan. suasananya adem-adem. Walaupun Iya. tetap di sananya tetap riuh ya. Karena orang Iya, lagi iya. musim Iya, liburan riuh juga. dengan Iya. kembang api dan petasan. Betul. Ini juga hari ini ESG riuh nih. Iya. Riuh sekali menuju lembah Tidar. Karena dia udah turun Lumayan. sampai 83,9 poin atau Yes. 1,17%. Betul. Karena kemarin gue denger IHSG sempat dibuka. melonjak ya Iya, di minggu lalu sempat di awal-awal naik tahun ya sebentar. Mbak. Iya. Ini Terus- apa nih Mbak? Ya kalau kita lihat ya semenjak di 2025 IHSG tuh memang nilai transaksinya tipis-tipis sih. Even pas kemarin saat lagi melonjak di atas 1% sehari, itu juga nilai transaksinya relatif rendah. Juga hari ini lanjut, transaksi hanya di bawah 10 triliun ya, di bawah rata-rata gitu. Ini masih sepi tepatnya lah ya, di bisa 8 dibilang. triliunan masih ongoing nih di pasar nego. Iya, kita lihat sih di sesi 1 tadi IHSG tuh sempat menguat sebenarnya, sempat di zona hijau. Sama seperti indeks-indeks lain di bursa regional Asia lainnya juga. Hanya saja justru penguatan itu dimanfaatkan pelaku pasar untuk profit taking, termasuk Wah. dan profit takingnya besar banget. Makanya Cepat banget ya profit takingnya ya. iya, cepet-cepetan ini kayaknya. Iya, baru hari Senin udah profit taking aja nih orang. Atau kayak belum cukup nih liburnya, perpanjang lagi cutinya, sudah profit taking dulu. Atau justru ini buat memperbaiki keuangan setelah kemarin jor-joran Nah, itu dia. habis-habisan ya. Betul, ceritanya nih kayaknya buat bayar tagihan. Iya benar. tagihan yang naik. Ah, Karena kan Oh. barang mewah. Iya, Benar, naik jadi 12% ya. Atau heli pribadi. Iya, jet pribadinya. Sementara benar, kita benar. masih heli guguk ya Mbak. Iya Iya, benar iya. lagi. Kalau sentimen dari global gitu ada nggak yang jadi pengaruh besar hari ini? Oke, memang di sepanjang pekan ini rilis data ekonomi dari Asia, dari Amerika, beserta komentar-komentar dari para pejabat The Fed tuh ramai di pekan ini. Hampir setiap hari tuh ada aja komentar dari Karena masih musim libur. para ya? gubernur The Fed. Iya, mereka udah pada masuk dari kemarin. Atau Iya. Udah full. ngejar memberikan apa ya? Memberikan arahan, outlook ya untuk tahun 2025. right before ada pelantikan dari presidennya. Iya, juga di hari Kamis subuh ini kan ada rilis risalah FOMC bulan lalu ya. Memang kan keputusannya suku bunganya tetap di Desember ya. Tapi yang dinantikan pasar tuh lebih ke outlook berikutnya. Apalagi ini di awal tahun 2025 ya, market jadi masih mencari arah ya. Kira-kira proyeksinya dari The Fed sendiri nih secara
secara resmi seperti apa kira-kira pemangkasannya kayak gitu. Tapi udah ada proyeksi pemangkasan bunga di kuartal pertama ini nggak? Berapa gitu? Di kuartal pertama di konsensus sih 1 kali ya pemangkasannya ya gitu. Tapi bisa juga tidak ada pemangkasan sama sekali karena ya inflasi lagi berpotensi kembali naik nih. Apalagi kalau Donald Trump kembali menerapkan kebijakan proteksionismenya yang menerapkan tarif impor besar-besaran dari produk-produk China kayak gitu. Lalu juga di pekan ini ada banyak data tenaga kerja Amerika. Kayak tenaga kerja pengangguran, klaim pengangguran mingguan, tingkat pengangguran ya, jumlah penambahan tenaga kerja itu ada. Itu kan juga parameter The Fed dalam mengambil keputusan suku bunga berikutnya. Makanya wajar kalau di awal pekan, di awal tahun, di sesi 1 tadi pelaku pasar baik di IHSG maupun di regional Asia ya pada pada jualan dulu, profit taking, mengamankan posisi. Gitu. Gimana 2024 kemarin? Jadi mundur lagi. Udah profit taking atau mau kayak tahan, sabar? Saya orangnya orientasi jangka panjang. Tahan aja. Karena juga gak seberapa anyway. Jadi tahan aja, biarin di situ. Yang gak seberapa kan lewatin. Yang penting dividennya jalan. Yang penting dividennya juga jalan, bisa. Betul kata Mas Ariel. Atau kuponnya jalan. Betul bisa. Harga turun itu bukan berarti pasti rugi. Tergantung. Kalau ada dividen, kalau ada kuponnya kan jadi nggak rugi juga. Benar. Ada yang bisa diambil gitu ya. Iya, tetap menguntungkan. Bagi investor yang jeli. Terms and condition supply ya. Ada bintangnya di ujung kalimat. Kalau belinya saham yang nggak ada dividen, turun terus, ya cenderungannya pasti rugi. Iya, gitu. sahamnya perusahaannya yang pelit gitu, bukan pilot ya, pelit. Pilot ya udah jelas, jangan ya. Udah didepak belum sih Sritex dari bursa? Coba ya kita lihat ya, karena prosesnya kan panjang juga ya. Mungkin sebetulnya terakhir terupdate adalah adanya ancaman yang akan masih ada sih. Demo. Masih ya Mbak? Masih ada. Demo juga dari karyawannya. 146 harganya terakhir. Belum digocap dia. Belum Nyampe gocap ya. Belum. Oke, ini kalau untuk hari ini saham apa yang paling anjlok Mbak di antara anjloknya saham-saham sektor yang lain? Oke, jadi kita lihat lagi-lagi nih biang keladinya pelemahan IHSG yaitu dari sektor keuangan ya. Dan di akhir pekan kemarin juga hari Jumat net sale-nya tuh masih deras di sektor perbankan ya. Hari ini lanjut, kelihatannya juga masih dijual lagi sama investor asing kayak gitu. Jadi Selalu ini keuangan ya kalau lagi kenceng gini ya. Iya, biasanya keuangan. Dan hari ini kebetulan juga memang dari si sektor keuangan tersebut nih net sale-nya. Lalu juga dari bahan baku hari ini juga jadi top loser-nya. Kayak gitu. Mayoritas melemah sih hari ini sektor ya. Semua sektor? Enggak semua. Ada tersisa yang 2 sektor yang hijau. Apa itu? Teknologi sama consumer cyclical alias emiten-emiten retail. Mungkin dia juga dapat sentimen dari PPN 12% yang hanya naik ke barang mewah tertentu saja yang tergolong PPNBM. Itu jadi memberikan angin segar sih untuk sektor-sektor retail gitu. Jadi kayak ya sama aja lah gitu nggak kena. Yang tadinya kan khawatir nih makan di restoran jadi lebih mahal, beli pakaian. Sekarang pakaian dan restorannya apa dulu nih? Padahal gue kemarin udah siap-siap tahu tanggal 31 tuh gue coba beli terus PPN masih 11%. Terus ternyata tiba-tiba di detik-detik menjelang akhir tahun Bu Sri Mulyani sama Pak Prabowo kan bikin konferensi pers ternyata cuma buat barang mewah doang. Ya nggak jadi deh konten gua. Konten gua nggak jadi. Dia mau yang kayak 3, 2, 1 12%. Bener, belanja gua ke minimarket itu. Iya, berarti belanjanya dagingnya wagyu. Salmon. Salmon kan masuk ya? Tadinya barang mewah enggak. Gitu. Atau kayak wine, pork wine. Terus gue belinya kapal pesiar sih kemarin. Iya, betul. Coba itu tanya baru. Prilly belinya gimana? Prilly punya? Punya. Wah. Dia pernah posting di Instagram gitu. Wih. Pinjem dong Prilly. Kita Prilly, ya. Bukan ya. Ya, udah kalau gitu. Kalau untuk
sepanjang pekan ini atau mungkin besok Mbak Sheryl bisa menerawang. Walaupun hari ini hari terakhirnya kembali Mbak Sheryl ya. Iya, tapi jangan khawatir, Detik Sore dan Market Update kan akan terus ada kan? Iya. Dong. Terus lanjut, show must go on kan? Betul. Iya. Ini saya Betul, bentar show lagi must mau go on. ngambil ini Lu ngambil lisensi. kur. Jadi usaha rakyat. Kenapa jadi ke Kredit. kredit ya? Ngambil lisensi buat jadi analis. Oh, mantap. Wow. Boleh. Mantap. Aku tunggu ya. Kamu banyak juga waktunya, Kak. Kurang sibuk, Kak. Gimana Mbak Sheryl penerawangannya kasih dong buat kita Di apa esok yang hari bisa ya. dikoleksi ya. Oke. Kalau untuk besok ya, kita lihat kan memang sentimen pelemahan IHSG hari ini tuh dari global ya. Iya. Dari regional Asia sore hari ini juga mayoritas merah nih, nggak cuma IHSG aja gitu. Jadi besok masih ada ruang pelemahan ya. Diperkirakan akan melemah sedikit lagi, menguji level support di level 7.050 ya. Dan kalaupun menguat ke 7.100. Karena pelaku pasar lebih ke wait and see di pekan ini. Nanti malam juga ada komentar dari para pejabat The Fed gitu. Komen mulu tuh orang-orang. Komen mulu dia tiap hari. Memang kayaknya kerjanya itu gak sih? Iya. Itu masuk ke dalam salah Selain satu job desk. Job Gitu desk ya, itu. Tapi kecenderungannya melemah ya. Cenderungannya melemah Jadi besok. tetap wait and Wait see and orang-orang. see. Ya, kalaupun melemah tapi bukan berarti semua saham pasti koreksi. Pasti ada aja yang naik, yang menguat. Apa yang menarik untuk dikoleksi kalau gitu? Iya, Saham sektor mencari apa? peluangnya di mana? Karena masih hangat ya sentimen PPN 12% yang kayaknya terkena ke saham-saham PPNBM aja, kelompok PPNBM. Jadi lebih ke saham-saham retail yang kemarin sempat tertekan, ini boleh kita cermati ya, saham-saham restoran, lalu penjual baju, penjual elektronik, itu menarik gitu. Jual ayam, Ayam, telur. iya di dalam restoran. Dalam bentuk dadar. Jadi jadi. Iya, Iya. bisa. Iya. Oke, Alright. baiklah. Betul. Menarik. Tapi kalau sektor perbankan masih tertekan, sebenarnya kita lihat dengan dividen yield yang dibayarkan ya, kita kan tahu emiten-emiten Iya, perbankan besar ini kan royal dan rajin membagi dividen ya. Jadi ini bisa kita lihat sebagai yang kemarin masih belum juga nih beli, belum punya, justru ini kesempatan untuk beli saham-saham perbankan tersebut dengan harga diskon lagi-lagi. Iya, betul. Banyak kok sebetulnya di akhir tahun kemarin teman-temanku yang mengupdate kebagian dividennya lah. Nah, Gitu. lumayan tuh. Iya. Minta dong traktirannya kalau udah ngupdate di medsos Iya, gitu. apa update Di-tag lah mau ya, naktir dari apa blog? finance. Terus kayak kok hilang di blog beneran. Soalnya biasanya orang yang Iya. ngupdate kayak gitu tuh minta ditanyain terus habis itu minta ditraktir, minta dimintain traktir. Iya, bener sih. Gitu. Kalau nggak, kalau mereka lost pasti mereka nggak akan. Iya. Betul, gitu. betul. Karena yang manis-manisnya aja yang ada di social media tuh biasanya begitu ya. Anyway, terima kasih last dance-nya Mbak Sheryl hari Makasih ini Mas, Detik Sore. makasih Mbak. Sukses terus buat Mbak Sheryl, buat Makasih. rancang-rencananya yang lebih baik Sukses untuk 2025 juga. ya. Sukses juga buat para detikers yang setia selalu nonton Detik Sore. Iya dong. Kalau jodohnya kita nanti akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Betul. Amin, pastinya. Jodoh Betul. pasti bertemu ya, seperti biar- lagu. Wah, nyanyi dong kalau gitu Mbak Sheryl terakhir aja. Nggak Jodoh mau. pasti bertemu. Nyanyi dong. Nah, Kata-kata untuk Tiba-tiba Detik nongol, terus Sore. Iya nih langsung nih. ditodong. Permintaan dari Pak Produser ya. Iya. Coba Mbak, Special request. kalimat buat para investor yang suka nonton Detik Sore bagian market review, apa Oke. buat mereka? Selalu nantikan aja jam 4 sore ya. Oh iya betul. Market review bersama Lama. Detik Finance. Selalu akan ada kan show must go on. Nanti akan selalu diisi juga dari investasiku. Betul. Jadi tetap stay tune aja gitu. Kalau pesan-pesannya, pesan-pesan buat investasinya? Pesan-pesannya ya jangan transaksi sebelum nonton market review Detik Sore. Sama paginya market update sama investasiku jam 8.30 di Iya. YouTube investasiku. Iya. Curiga abis ini transaksi menurun ya. Enggak dong. Nggak dibolehin sama Mbak Sheryl. Oh enggak, justru harus naik dong guys. Iya, harus. Tambah Iya, lagi nontonnya. Betul. Nonton dulu baru. Baru. Gitu. Itu filosofinya adalah isi dulu kepala baru investasi. Jangan literasi sampai dulu, FOMO jangan doang. sampai Enggak semuanya itu harus dari nol. Dari minus juga bisa.
saldonya ya. By the way, terima kasih sekali lagi Mas Sheryl. Terima kasih Mbak. See you when we see you again. Oke. Of course ya, dan juga Detikers jangan kemana-mana. Abis ini masih banyak hal-hal menarik yang akan kita bagikan. Termasuk nanti juga di akhir segmen kita punya bintang tamu spesial. Luar biasa banget, sudah disiapkan juga ya oleh sampai PO loh. Belum tentu ini akan jadi bintang tamu kita. Ini akan jadi barang mahal 10 tahun lagi. Duh, nyesel gue. Nanti kita akan bahas habis ini ya. Pokoknya masih tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Yes, we're back. Literally we. The three of us is back. Yeah. Welcome back to Detik Sore, everyone. Kenapa macet gitu? Nggak ada sedih-sedihnya. Nggak ada. Kok kenapa nggak ada sedih-sedihnya? Justru ini adalah momen kita berkabung. Itu dari kemarin gue udah kita tuh kayak udah kayaknya kita request butuh deh untuk backsound sedih, untuk momen-momen tertentu Bukan yang ini ya? Yes. Bukan nih. Bukan. enggak. Krik-krik enggak juga. Ya udah deh, nanti Terus ditambahin. nanti ya. Nanti. Karena Ini sebenarnya menurut aku ini sedih gak sih? Sedih banget. Kamu yang kontra dong, kayak happy banget gitu. Kamsa Hamidah. Kamsa Hamidah. Ring. Itu mau dar-darnya dor ya. lagi. Kalau ring. Iya, hari ini ada, walaupun dari kemarin lebih tepatnya Ya. sudah diwanti-wanti ya Pak, bahwa Sudah ada akan isunya, ada ya. kabar besar yang akan diumumkan oleh PSSI besok di hari Senin 6 Januari. Kirain PSSI akan ikut mendukung program makan bergizi gratis gitu. Ternyata Bisa bukan sih. itu ya. Iya. Ternyata bukan itu. Kayak too much things happening gitu loh hari Asli. ini gitu ya. Kayak traffic tuh udah oke banget di pagi sampai ke siang tuh dengan makan bergizi dimulai. Betul. Tiba-tiba ada breaking, top STY out, berubah semua peta Semua, iya, pertrafikan. Betul. Iya. Apalagi hari pertama kerja ini kan anak-anak baru masuk sekolah ya kan. Benar. Ada isu Sintayong. Karena Detik Sport sampai ini kan jebol kan? Yes, error itu Pak mesinnya. Apa yang jebol? Otak-otak kita jebol Pak. Kayak, kaget aku gitu. Iya, orang kan. semalam kayak wah MU bisa seri lawan Liverpool nih. Maksudnya bagus nih MU kan. Iya, betul. Udah kan dibaca semuanya habis itu Iya, MU. Kayak apa itu MU? Iya, langsung Biarkan semuanya dulu Liverpool. STY pokoknya berita hari ini. Iya. STY. Kenapa? Panjang nih. Ada helaan yang panjang. Jadi ini sebelumnya disclaimer dulu ya. Ini apa yang gue ucapkan di sini adalah ya beberapa maksudnya yang gue pribadi ngelihat dari dinamika yang terjadi begitu kan. Terus juga tadi juga sudah jumpa pers PSSI. Tapi memang sebenarnya beberapa hari terakhir ini sudah ramai isu soal Sintayong out ya kan. Ya. Di sosmed juga udah banyak. Berapa pasti. hari terakhir? Ya sebenarnya sebulan terakhir inilah. Oh ya? Tapi bukannya hashtag STY out itu udah dari waktu kita kalah dari China? Atau even before? Udah ada juga sih. Udah ada juga dari China pun puncaknya AFF juga kan. Puncaknya AFF kan walaupun ya itu juga menjadi perdebatan begitu. Karena kan kalau pas di AFF, ini kita ngomong AFF ya. AFF itu kan memang diturunkan kan pemain-pemain muda U23. Karena emang untuk persiapan untuk SEA Games begitu kan. Dan pemain keturunan juga gak bisa dipanggil karena bukan agenda FIFA. Tapi lebih jauh sebelum itu pun Pak Erick Thohir selaku ketua PSSI juga udah ngomong kalau dinamikanya tuh terjadi sebelum lawan China pas 15 Oktober lalu 2024 di mana saat pertandingan itu juga kita kalah ya kan. Dinamika sudah ada dan Pak Erick ngomong ya dinamika gitu. Ini kan yang menjadi tanda tanya kan. Kita sebagai media harus bisa mencium apa nih dinamika apa nih begitu loh. Pun Pak Erick juga menyebutkan kalau ya ada masalah taktikal pun ada masalah komunikasi dalam hal ini bahasa. Oh, komunikasi itu maksudnya bahasa. Yes, komunikasi antara pemain dan pelatih. Ya, Karena selama ini masih pakai translator ya. Pakai facilitator Jadi juga. nggak Tapi langsung kan- dari STY ke pemain. Ya, bisa kalau bilang seperti itu. misalnya mau gampang komunikasinya ya orang Jakarta aja. Bahasa Indonesia. Tapi kan banyak kebanyakan pemain keturunan keturunan. sekarang. Oh, Dan iya, banyak iya, pemain iya, keturunannya iya. Belanda. Iya. Ini accidentally gitu. Iya, That's pun why rumornya adalah Belanda nih yang ya bukan rumor lagi Pak. Nextnya. Pak Erick udah bilang Oh, udah the nextnya firm. pelatih Belanda. Tapi orangnya masih belum tahu namanya siapa. striker katanya. Oh pelatih kok striker. Enggak, Dendels, ex-striker. Oh ex-striker. Dendels kan. Wow. Enggak, namanya Rius. Anyar Panarukan dong. Apa tuh? Namanya Rius. Jadi depannya Mister. Rius. Makanya Rius. Itu dia.
Misterius. I didn't see Ya it kan, itu coming. dia. Tapi buru-buru banget juga ya, maksudnya kayak untuk karena kan dikabarkan Iya, aku udah tahu karena akan diperkenalkan di tanggal 12 Januari ini iya. dan akan ada press con di jam 4 sore. Langsung Nah, itu dia. diperkenalkan kayak Iya, tadi mau 11 Januari, cuman udah ada gigi kan. Januari. bertemu. Nah, itu. Jadi biar kita tuh relate sama lagunya Raja. Januari aku berkenal pelatih dengan- baru. Apa sih? Nah, Udah di turn oh ya udah lagu yang nggak ada ya. out, Pak. Oh, udah gak bisa. Ya jadi Check out. kalau kata teman-teman media kalau teman media ya udah kita 11 Januari malam nongkrong aja di Bandara Soekarno Hatta ngeliat siapa nih yang turun orang Belanda dari pesawat Oh, ya justru kan. katanya mau landing besok. Enggak, 11 Januari malam landing, 12 Januari langsung press con. Oh gitu. Tapi ada gue ngeliat selentingan sih tadi di X. Katanya landingnya akan besok. Enggak, terakhir Pak Erik ngomongnya 11 Januari malam landingnya. baru Oh, landing. gitu. Terus kayak ketemu PSSI dulu, kalau bisa sempat ketemu Pak Prabowo, Pak Presiden ketemu dulu, abis itu baru press con gitu. Jam 4 sore gitu. Itu dia masih kayak jet lag gak sih guys gitu kayak baru Iya sih. landing 11 malam 12 tuh udah langsung kayak dadadadadada kamera gitu banyak diperkenalkan banget ya. pasti Makan itu sate kamera. Padang tapi abis itu langsung seger ya kan. Bisa Oh. jadi kalau doyan. Kalau doyan. Iya dagingnya iya iya kambing. iya. But anyway sebelum kita ke Belanda ini, Ya. itu STY dulu. Jadi ini STY ini kan yang paling disorot adalah soal komunikasi yang dibilang sama Pak Erik ya. Iya. Selain itu ada apa lagi? Ya selain itu memang ya ini berdasarkan beberapa omongan dari narasumber dan beberapa selentingan kabar ya Pak ya. Memang Oh. ya ada isu kalau misal katanya STY egonya terlalu tinggi. Ini katanya loh ya, bukan kata gue ya. Katanya STY ego terlalu tinggi. Itu bisa dilihat dari kasusnya Elkan Bagot. Yang mana Elkan Bagot ketika itu kan katanya dipanggil tapi dia nggak ngejawab. Terus akhirnya setelah itu udah kayak di blacklist lah, nggak pernah dipanggil lagi kan Elkan kan. Sampai serak. Terus habis itu juga ya maksudnya ketika itu ya akhirnya ya kita bertanya-tanya juga gitu, maksudnya ya oke lah tegas gitu, cuman ya kita nggak tahu memang tipikal STY dari orang Korea seperti itu atau gimana, cuman dia juga menyayangkan lah ini kenapa Elkan nggak dipanggil lagi kan udah dinaturalisasi begitu loh. Tohpun ketika ya ada beberapa pemain juga kabarnya juga kurang puas dengan pemilihan taktik Sintayong. Iya katanya gitu. Walaupun hal itu tanyakan langsung ke Pak Erik tadi pas press con, tapi Pak Erik bilang saya nggak mau jawab kok soal itu gitu, karena memang Berarti betul. pokoknya Pak Erik patok ya gitu, patah dipotong-potong Mbak ya nih. Pas muka gue lagi. Maksudnya Pak Erik tuh ngomong dinamika yang terjadi aja. Dan memang sebenarnya dinamika itu sudah dalam tanda kutip pencapaian-puncaknya itu sebelum lawan Cina itu. Cuman ketika lawan Cina yang kita kalah 2-1, misalnya saat itu Sintayong dipecat, ya kan pasti mepet. Karena kan habis lawan Cina kita langsung main lagi kan. Berdekatan lah waktunya lah. Dan kenapa sekarang akhirnya diputuskan, kita masih punya waktu 2,5 bulan untuk melawan Australia Iya, di Maret sampai Maret. lanjutan nanti. Iya, Jadi iya. setidaknya pelatih baru Masih ada bisa waktu. ya beradaptasi. Pun pemecatan pelatih di tengah-tengah kualifikasi ini juga beberapa tim ngelakuin juga. Bahkan di grup C juga kita Arab Saudi Mancini dipecat. Terus pelatih Australia juga Iya, dipecat iya, gitu loh. iya. Dan sekarang lanjut Sintayong. Iya, Gitu tapi sih. kan we've been working with him kurang lebih 5 5 tahun, tahunan iya. ya, yang maksudnya juga kayak kan sebetulnya nggak bisa dipungkiri bahwa untuk Piala Dunia ini tuh juga hasil kerjanya Sintayong juga. Iya. Kayak udah setengah jalan gitu. Ya kan? Iya sih betul. Sampai kayak kenapa bela-belain sampai pecat gitu. Iya, maksudnya berarti kita kan harus beradaptasi There must be dengan something bigger than that gitu. berarti kita harus adaptasi lagi gitu loh dengan pelatih yang baru, Tuh, of course. yang baru landing. Ya walaupun katanya kata Afif tadi masih ada waktu sekitar 2 bulan lagi. 2 bisa. bulan. Ya, Iya. tapi apakah cukup juga sebetulnya waktunya 2 bulan untuk Ya itulah lawan risiko yang Australia sudah pula. diperhitungkan PSSI sebenarnya sih. Ya, Pak Erik juga udah bilang itu risiko yang udah diperhitungkan. Pun ya Pak Erik bahkan quote-nya bilang lebih baik berani ngambil resiko daripada menyesal kemudian begitu loh. Iya, Pun ya Pak Erik juga beberapa kali menyinggung soal taktikal itu. Pun ya kalau misalnya ya kami dari tim redaksi gitu atau juga media rekan-rekan media lain atau bahkan netizen juga ngeliat kayak nih Iya. Sintayong kok taktiknya kayak pakai 3 back Iya. nggak berubah begitu. 3-4-3-nya nggak berubah Kayak gitu. nonton Juventus zaman Allegri. Gimana tuh? Sedih ya, Pak. Apa kesamaannya? 3 back, udah situ-situ aja mainnya. Ya gitu, Sampai ja- tengah doang. Iya jadi ya ya akhirnya pun ya diambillah keputusan ini gitu. Walaupun memang ya Sintayong sendiri bisa dibilang
Kalau bagi gue pribadi ya kayak raja tanpa mahkota sebenarnya. Maksudnya Sinteyong tuh dari 5 tahun ini dia membawa Indonesia naik 50 tingkat di ranking FIFA ya kan. Sinteyong ngebawa kita masuk Piala Asia nembus 16 besar, Piala Asia 23 nembus 4 besar, sekarang juga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tapi ya sepak bola adalah soal hasil gitu loh. Suka tidak suka kita harus akui bahwa prestasi yang sudah ditorehkan SBY lagi, STY dong. masih di synchronize face ya. Tiba-tiba enggak. Presiden. Gue masih di 2009 jujur. Pak SBY bangun jalan tol, bangun jalan bagus. Tiba-tiba Pak SBY lagi. Tapi lucu ya. Lucu sih. Surabaya itu kan maksudnya. Enggak ya, prestasi yang sudah ditorehkan sama STY itu memang kalau istilah dari performance appraisal tuh above expectation ya nggak sih? Iya sih. Nah, betul. walaupun mungkin nggak outstanding tapi above expectation which we never met gitu kayak kita yang paling bagus tuh di sini sekarang. Tapi ya mungkin kayaknya yang dilihat sama PSSI juga nggak sekadar itu ya. Ada hal-hal lain yang sepertinya STY tidak bisa memfasilitasi gitu. Pun ya kalau di sepak bola memang ya kita tahu pemecatan tuh hal yang normal kan sebenarnya kan. Gak ada yang ya oke lo kalau Sir Alex 13 tahun gitu. Cuma kan yang lain-lain kayak misalnya Mourinho di Chelsea lagi bagus-bagus tapi dipecat. Tapi ini kita ada bayar penalti enggak? Kan katanya kemarin sempat ada STY udah diperpanjang sampai tahun berapa? Iya, udah diperpanjang sampai 2027. Ya nilai kontraknya sih gak dikasih tahu berapa ya. Cuman kalau kata Pak Erik yang pasti Sinteyong ini sudah menandatangani surat pemutusan hubungan kerja. Ya kan PHK kan. Sinteyong aja kena badai PHK loh. Ya ampun. Jadi lo gak sendiri guys. Lo setara Sinteyong. Iya. Setara Pak Anies. Iya kena PHK Pak juga. Anies juga nganggur kan. Iya. Jadi itu apa kalau kata Pak Erik memang ini tinggal masalah lawyer dan lawyer ya. Dia gak ngomong berapa sih kompensasinya berapa. Lebih ke ini yang iklan-iklannya udah pakai Nah Sinteyong tapi selain gimana? itu menariknya jangan lupa loh Sinteyong punya golden visa loh. Oh Ingat iya nggak? udah dikasih sama Pak Jokowi Kemarin Juni. Dia pertama menerimanya. Iya, golden visa tuh jadi ini dapat Dia bisa visa tinggal. kunjungan itu dari 5 sampai 10 tahun tinggal di Indonesia. Oh. Nah, yang penerima golden visa itu memang orang-orang yang berkompeten lah. Iya. Kayak gua misalnya ya kan. Iya. Udah dapat. Kan WNA. Warga negara Afif. Jadi ya itu, nah itu juga menarik tuh gimana kelanjutan si golden visa ini. Bisa anak finance lah. Bener. Tanya ke imigrasi. Ini kita tanya ke Dirjen Imigrasi yang Nah baru itu bisa Pak. Kalau Pak Erik sih jawabnya itu bukan tupoksinya dia gitu, bukan tupoksinya PSSI. Konten menarik ya untuk Instagramnya di imigrasi karena kan mereka sering banget bener. bikin Oh konten. iya bener. bisa tuh. Untuk jadi WHV bisa. lebih tepatnya juga lebih sering. Tapi memang Sinteyong juga di Indonesia ya beliau selain pelatih timnas ya banyak juga jadi bintang iklan kan. Betul. Bahkan kalau gak salah punya kayak SSB-nya sendiri lah lagi ngerintis gitu. Cuman ya apapun itu memang ya Sinteyong itu tadi sudah membawa Garuda terbang tinggi lah. Iya. Tapi saya tidak kasih komentar apa-apa ya, Bahkan belum juga, kasih ya. kenapa nggak hadir pada saat preskon tadi siang? Biasanya kalau pelatih gitu jarang. Yang kasih komen justru anaknya. Anaknya kasih komen Iya, di kayak Instagram Anaknya ya. agak soalnya walawa yo. Kamsi dah. Pokoknya Seo masih dah ya. Topoki Game. soju. Loh. Pokoknya anaknya Iya. bilang gitu ya, ntar kalian menyesal lah gitu. Iya, Kalau kata gitu anaknya sih. katanya, Cuma ya. anaknya memang suka vokal sih. lumayan vokal dari dulu. dalam Iya. bersuara di medsos ya. Nah itu dia. Betul. Coba kita ya. Ini lihat juga. Ini juga sebetulnya juga ini juga dibahas juga ya. Shin Jae-wong katanya di Shin Instagram Jae-wong. story-nya. Nah itu dia. Eiza mau baca bahasa Koreanya. Shin Jae-ha ini mah. Banyak pasti udah akunnya ini. But anyway, ini katanya alasan memilih pelatih asal Belanda apakah benar karena memang pemain timnas kita didominasi sama keturunan Belanda? Salah satunya sih itu yang Pak Erick Thohir mengakui ya gitu. Atau karena masuk harganya yang Belanda? Mungkin juga bisa Pak. Pun menariknya Pak Erick melakukan interview ini pada bulan Desember kemarin pada tanggal 25 sampai 30. Jadi beliau ke Eropa. Baru beliau ke Eropa terus ibaratnya istilahnya buka warung di sana nge-interview 3 calon. Nah itu interview beneran one on one gitu, bukan video conference bukan segala Zoom. macam, bukan Zoom. Katanya sih yang datang cuma 1 dan itu Oh menjadi gitu, dari 3 yang dipanggil katanya cuma 1. itu udah jadi poin plus kalau ini kayak orang serius nih begitu. Ya bukan poin plus juga orang gak ketemu sama yang 2 sisanya ya. Iya juga sih. Tapi doi itu nggak tahu kenapa. Ya kamu mungkin kenapa dan Peri ngomong kenapa Alasannya nggak tahu. tanggal 25 karena ya emang dia libur tanggal segitu kan minta izin ke Pak Prabowo dan juga mau ngeliat keseriusannya nih. Ini lu lagi libur tapi ada panggilan nih, lu seserius apa sih gitu. Yang lain HP-nya do not disturb. Jadi begitu Iya udah tanggal 26 kayak Desember wah, anjir.
Kayak aja. baru Iya. Enggak, udah Desember. Orang tuh kalau di Eropa apalagi Desember tuh udah ya sama keluarga aja udah. Iya. Gitu iya, sih. iya, Gitu. iya, Cuma iya. nama-namanya juga sampai sekarang beneran masih misterius banget tuh. Ada yang Beneran. bilang Louis van Gaal, Patrick Kluivert, terus Van Basten Katanya begitu mau kan. lagi Luis Milla. Iya, Belanda juga sih ya. Iya. Tapi ya itu belum tahu sih, belum tahu namanya. Tapi kayaknya memang dari Eropa sih. Soal ex-striker itu benar gak sih? Katanya Masih katanya semua, Pak. PSSI ini beneran nutup sangat amat rapat sih. Kalau misal kemarin juga ya berapa info memang kayak kita udah nyium-nyium bau, wah ini kayak besok STY bakal diumumin nih gitu kan. Karena undangan itu kita terima hari Minggu. Jadi tuh kayak PSSI ngeblas ke media rencana baru 2025. Oh, Apaan topiknya nih? itu. Itu kayak kita udah muncul kayaknya nih soal Sintayong. Gitu sih. Tapi gimana Pak, nanti kalau misalnya dengan waktu 2 bulan ini cukup gak sih buat digdaya-digdayanya pelatih asal Belanda ini nanti, cukup gak sih untuk mengorkestrasi pemain kita biar klop gitu? Seharusnya sih cukup ya kalau dibilang 2 bulan. Maksudnya maksudnya ya pelatih baru ini ya kalau misalnya dari Belanda ya chemistry-nya lebih dekat dong sama pemain-pemain keturunan yang kita kan semua dari mayoritas dari Belanda kan. Dan kalau dilihat 2 bulan ini sebenarnya cukup sih, cukup banget. Dan lawan kita nanti kan misalnya kan Australia, Bahrain, Cina, Jepang kan. Setidaknya ya Jepang nggak usah dihitung lah gitu. Kita 3 laga ini bisa dapat poin aja atau menang gitu kan, dapat 3 poin ya targetnya kan memang lolos ke Piala Dunia. Target itu masih Target tetap itu masih ada. Belum direvisi Belum walaupun direvisi. di Pokoknya lolos ya antara langsung jadi runner up grup atau ya peringkat 3 atau 4. Iya. Itu targetnya sih, target depannya. Walaupun target jangka panjangnya memang pelatih baru ini juga bisa kayak membangun fondasi dari tim senior sampai U23 lah begitu. Bukan, tapi berarti Kamsahamnida. ini tuh satu target yang dinaikin gak sih sebelumnya? Sebenarnya hampir sama sih. Kan memang sebelumnya juga lolos. Cuma kan memang kita ya di ranknya kan kita tuh dari 50. Kalau ranking FIFA sih belum ada omongan itu sih. Cuman pasti salah satu juga yang harus diinin sih. Dicapai. Iya. Karena sebenarnya menurut aku juga cukup. Ini juga dibahas juga apa-apa aja prestasi yang udah ditorehkan oleh Sintayong selama menjadi pelatih timnas gitu. Tapi banyak kan dari pantauan Detik Sport di kolom komentarnya kah, yang di website atau yang di IG, banyak kan yang sedih atau yang let go aja, let it be. 50-50 sih Pak. Oh ya? Iya. Atau kalau friends. As audience juga bisa. Kayaknya beda program deh. Sebenarnya begini Pak, jadi ya ini kan pada akhirnya kan antara PSSI versus ST Lovers kan. Iya. Maksudnya banyak orang-orang itu juga sedih kan katanya kan. Temen aku Kaget nangis kan. sendiri di Instagram story. Nah itu. Kasih lihat Za, itu mukanya. Langsung kita coba telepon. Perasaannya gimana? Jangan lagi di kantor. Ya nggak maksudnya gitu. Maksudnya banyak ya, apalagi sekarang ya sepak bola juga mulai banyak fans baru begitu kan, melihat pemain kita udah bisa bermain di panggung dunia gitu ya, dan melihat emang Sintayong ini sosok yang yang sentral banget begitu, sosok yang komando banget lah begitu. Cuman pada akhirnya ya semua ada evaluasinya sih. Tapi ini ada komentar katanya STY bisa lah jadi pelatih di timnas umur lain gitu. Ada kayaknya itu sempat ada omongan itu sih Pak, cuman kayak enggak deh. Budgetnya kan Double, udah datengin yang Iya. baru, Iya. terus masih harus Kalau melanjutkan bisa yang Sintayong baru ya. melatih semua kelompok umur ya. Iya, gitu. Ini gue baca ini ya yang landing page untuk hari ini aja ya, PSSI pecat Sintayong. Setuju harusnya dengan pemain impor kita bisa lebih prestasinya gitu, orang-orang bilang gitu. Impor gak tuh? Apa sih? Kayak daging wagyu. Salah sih, salah istilah itu diterapkan salah ya Pak. Iya, bukan Mereka impor. Kalau impor kena PP 12% nanti. Itu dia. Kenapa Bukan orang? Karena barang mewah. Iya benar. Mewah kan? Dari Eropa. Messi Inggris mewah loh, mahal loh. Kena cukai mereka kalau masuk sini. Iya, cukai. Ya itu sih Pak, memang ada ya para pengamat juga ya, maksudnya melihat kalau ini ya harusnya kita ya kayak kemarin kita lawan China bisa kalah begitu kan. Atau lawan Bahrain kita tahu-tahu ditahan imbang begitu. Maksudnya ada sih omongan-omongan para pengamat sepak bola gitu yang ini harusnya kita bisa lebih sih. Harusnya bisa lebih dengan kita punya komposisi squad sekarang yang bagus begitu kan. Tapi kan bola itu kan memang bundar kan. Tapi apabila nih ya, kalau misalnya sejago-jagonya pelatih yang baru ini kemudian juga beradaptasi sama ya karakter, sama skill, sama apapun itulah dari para pemain timnas juga, and then it didn't work gitu. Gimana? Itu risikonya. Risiko yang harus diambil oleh Tapi kan PSSI. sayang, maksudnya kayak
resikonya terlalu besar gitu ketika udah jalan sejauh ini untuk kualifikasi Piala Dunia. Ya itulah olahraga begitu. Oh, Maksudnya beneran kayak banyak orang juga itu orang bilang pada akhirnya kan ya udah tinggal lihat aja nih apakah nanti Sintayong yang memang pecundang atau Pessi yang pecundang begitu kan. Pada akhirnya kan ya hidup ini kan yin dan yang gitu kan. Jin dan Jun gitu lah. Biar seimbang. Upin dan Ipin gitu. Apa lagi ya? Batman dan Robin. Iya benar. Maksudnya ya ini beneran. Gue kira lanjut lagi. Ini kan memang ya. Tom and Jerry. Itu dia. Lagi dong Pak, Rule of Three. 3-nya harus lucu. Apa tadi ya? Jin dan Jun. Tom and Jerry. Tuyul dan Bayul. Ya udah. boleh. Ya, lanjut Pak. Ya itu maksudnya ini memang. Ngelempar dong, enak ya. Hebat potongnya. Ini beneran emang pertaruhan antara ya PSSI dan ya para pecinta Sintayong lah begitu. Maksudnya ya ini kalau misalnya oke nanti tiba-tiba kita lolos gimana? Kalaupun tadi kita lolos juga kita tidak bisa menampik ini juga jasa STI sebelumnya kan. Jadi udah terima aja lah ya. Udah terima aja kalaupun yang nggak lolos ya inilah risiko yang harus diambil. Dengan kita memutus kerja dengan Sintayong habis gitu ya pakai deh istilah yang tadi ya mengimpor lagi gitu pelatih dari Belanda juga. Oh iya mengimpor kalau pelatih. Ya mengimpor pelatih dari Belanda juga banyak ya uangnya. Kalau tergantung nilai nilai kontraknya dari mana sih? PSSI kan memang ada budget Pak dari pemerintah dan atau juga karena dari Belanda nanti bayarnya pakai rempah-rempah. Golden Pak kontarnya. Golden ya. Kok Golden ya? Kalau Golden nama Golden lagunya mantap. Jungkook. Oh ya Golden Yang mana? ada. Itulah pokoknya. Enggak nyanyi dong. Kirain nama ini Pak, supermarket. Enggak, emang PSSI kan emang Borma. dia enggak tahu. Lu tahu kan, Dok? Tahu. Iya kan? Giant. Bukan Bukan itu juga. Iya. Hari-hari. Udah ya. Enggak, jadi Balik apa? lagi, STI. Tadi apa lupa pertanyaan itu. Enggak, duitnya emang PSSI emang punya budget. Cuma kan memang PSSI kan sekarang di eranya Pak Erick Thohir kan ya di dalam tanda kutip lah ya dibisnisin gitu. Maksudnya kan Pak Erick ini pengusaha gitu dan dia sempat punya dulu pemilik Inter Milan terus sekarang ke Oxford. Ya akhirnya memang PSSI ini bisa dibisniskan untuk dapatkan uang gitu. Entah dari misalnya iklan antara pemain atau sama federasi dan sekarang juga ada GSI kan, Garuda Sepak Bola Indonesia yang mana memang membantu di situ gitu. Dan Peri juga terang-terangan bilang PSSI ini harus cari duit. Karena ntar duitnya baik lagi buat federasi begitu. Subscribe Instagram pemain. Harusnya subscribe Instagram pemain tuh masuknya ke kantong PSSI ya. Kalau subscribe pemain itu pun bisa dibilang sebagai salah satu legacy Sintayong sih. Sintayong baru dulu, di zaman STY para pemain ini baru bisa. Bukan tuh. Jadi dulu tuh kalau misalnya ya kan kita di media sering wawancara sama pemain-pemain timnas kan. Nah pas zaman STY itu bilang kalau misalnya kalian mau wawancara pemain timnas itu harus bayar. Kenapa harus bayar? Karena kan pemain timnas diwawancara di waktu istirahat dong. Dan kan kalau pemain ya atlet lagi istirahat ya kalau bisa jangan diganggu lah. Ini lu atlet istirahat ya oke gue datang ke tempat tuh gue wawancara berarti ada uang makasihnya lah gitu kan. Karena ada yang dikorbanin apa? Lo gak mau menerapkan itu. Kan ini bukan waktu istirahat gue. Nah, kalau lagi waktu kerja dipanggil wawancara. Iya. Dong. Udah dong kan itu in a cup. Minuman yang penting ada nilainya ya. Ih bener gue masih di sini nih gue lagi running jangan. Lagi sibuk-sibuknya loh. Sampai leher pakai lebat ini sumpah. Widih. Gila belum makan dari 3 SD loh. Apa? Karena sekarang masih kelas 4 kan. Iya. Bentar ya gue lihat lumayan banyak nih gak usah disebutin tapi yang udah mereka publish artikelnya hari ini. Apa? Tapi what to expect dengan pelatih baru. Ya pelatih baru tentu bawa Indonesia ke Piala Dunia sih. Itu aja udah satu. Berarti cuman untuk fokusnya tuh adalah hanya itu fokus jangka pendek bisa dibilang Za. Cuma nanti jangka panjang dan kontraknya itu kalau kata Pak Erick 2+2. Jadi 2 tahun dulu nih di kontrak sampai 2026. Ntar kalau bagus ditambah lagi. Gitu. Kemarin juga Sintayong udah tanda. Sintayong 2027 malah. Udah lama. Kayak April mau gitu. Iya. Itulah sepak bola. Tonton ntar Erik ten Hag kan dari Belanda juga. Bener, gak mau tapi Van Houten tapi paling kencang Charlie coklat. paling kencalnya LVG kan. LVG paling kencangnya. Yang itu yang warna hijau. Yang pink. yang pink. Oh yang gede iya. Oh yang pink tuh gak masuk tuh di bawah kompor gua. Iya. Itu nama itu merek LVG juga tapi bukan singkatan. Nama orang Louis van Gaal.
Oh. Ex-manager MU, ex-manager timnas Belanda juga. Ya pokoknya target jangka pendek ya ekspektasi kita sih bisa berbicara banyak di Piala Dunia inilah. Ya mudah-mudahan terjadi. Tapi benar kata Afif tadi, yang penting ini semua kan keputusan PSSI. Iya. Kalau udah cinta timnas berarti percaya apa keputusan PSSI selagi PSSI benar ya. Terus ya udah, love them no matter what happens gitu. No matter what happens. Yang penting jalannya benar gitu. Harimau Malaya. Kamu tahu gak itu? Gak tahu. Serius gak tahu dong? Tahu. Harimau Malaya kan ini Malaysia. Malaysia. Iya, ada kan lagi Ada viral lagunya. Oh Tak iya. pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau Malaya. Kita beda algoritma kayaknya. Algoritma di gua ini. Ya gue bola mulu Gue sih. juga nggak tahu, tapi karena ini dibawakan and we've been together for Oh iya, weeks. oke. Oh udah beberapa jadi hari gua- ini viralnya. Udah kali viral Ya, ya. terus kayak Iya. ada sih rasa menyesal untuk 1 menit gue yang terbuang ini. Gue masih gitu. ring itu tuh. ring. Oh, ya. Circular. Iya. Lo udah nonton? Helikopter apa? Squid Bukan, Squid Oh, Game enggak, 2. enggak. Yang pertama nonton tapi. Enggak juga. Tapi seru Kak, mending Kakak nonton Iya. biar kita bisa ngomongin si itunya. Kalau ini ternyata berdasarkan kisah nyata, The Sintayong. Brothers Hope. Iya, Tapi dari Korea juga kan? Iya sih. Ya, tahu. Kita Ya, mending ntar, ngomongin ntar. ini aja. Ramyun. Ramyun. Udah dibahas itu yang Putra STY bilangin akan kesal. Iya, Udah. udah. Dia bilang PSSI bakal menyesal lah, dia Menyesal bilang tuh begitu. katanya. Nih. Berapa Ini sih gue umur pakai sedikit. anaknya? Kayaknya umur 20-an something. Ya sama si Gen Z lah. Thank you for your Gen Z. all hard work. Dad did his best work for Indonesia. My family knows it all katanya. Iyalah. Terus yang di repostnya tuh yang fotonya Sintayong barengan sama Pak Ete. Ya kalau bokapnya nggak ngelakuin yang terbaik, timnas juga nggak bakal kayak sekarang. betul. Iya. Jadi betul. Kamsahamnida. 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 Baca Kamsahamnida. pakai bahasa Korea. Kamsahamnida juga buat Afif sudah hadir Kamsahamnida. menyempatkan Kamsahamnida. waktunya. Annyeonghaseyo. Jinja? Kuncarayo. Hani, Ginger? Jinja, Lemon tea. Tea lemon. Kayak orang Sunda. Bukan. Apa? Kayak orang Ambon. Tea Bukan. lemon tea. Iya, itu 1, 2, 3. Madura gak sih itu? Madura. Madura. Iya. Iya, itu gue mau mencari. 1, 2, 3. udah. Udah yuk guys, terima kasih, but don't go anywhere. Kita masih punya sekitar 1 jam lebih lagi Iya. untuk bareng-bareng di sini sampai ke nanti Sunset Talk. Kita punya Banda Neira bersama dengan personil barunya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Nana iguana. di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Selamat datang kembali di Detik Sore. Cuma hore-hore. Sekarang begitu sih ininya. Iya, capek Oh, capek. trompetnya Iya, karena benar. mungkin abis tahun banyak baru banyak dipakai kegiatan. tahun baru ya. Tapi sebetulnya tahun baru ini atau mungkin liburan tahun baru lah ya, karena juga banyak yang baru mulai masuk kantor hari ini, banyak yang teman-teman yang sekolah juga ya, banyak yang hari pertamanya adalah hari ini, ternyata Ya. juga menyimpan satu kisah yang ya kisah duka lah sebetulnya. Kisah duka, ya. kisah mengharukan. Yang juga kita dengar dari Jawa Barat, lebih tepatnya adalah di Pantai Pangandaran. Pangandaran di Tasikmalaya. Yes, jadi Detikers kita juga sempat mendengar juga satu kisah seorang pengunjung pantai Pangandaran yang tenggelam gitu ya, dan kemudian juga diselamatkan oleh seorang polisi ya, yaitu adalah Aibda Anumerta Anditya Munartono gitu ya. Dan tentunya juga untuk kita lebih mengetahui lagi mengenai pemberitaan satu ini, kita setelah ini juga akan langsung terhubung dengan bestie kita nih ya, jurnalis dari Detik Jabar, ada Kang Faisal Amiruddin ya. Selamat sore Kang Faisal. Selamat sore. Detik Sore enggak cuma hore-hore. Terbaik. Iya, Terbaik Kang Kang Faisal. Faisal sedang berada di mana nih kalau boleh Saya- diceritakan?
Ya, sedang berada di pusat kota Tasikmalaya nih, lagi di Taman Kota Tasikmalaya. Jadi di pusat kotanya. Oke, Kang, ini kan kita dengar kabar duka dari Tasikmalaya. Ada polisi yang akhirnya gugur setelah menolong korban yang hampir tenggelam di pantai Pangandaran ya. Boleh dong Kang, mungkin bisa dielaborasi ke kita sebenarnya kronologinya tuh kayak gimana Kang, sampai akhirnya sang polisi bisa ikut tenggelam justru. Baik. Kronologisnya itu kan terjadi pada hari Jumat ya, tanggal 3 Januari 2025. Jadi sebagian anggota dari Polsek Pager Ageng Kabupaten Tasikmalaya berwisata ke Pantai Pangandaran. Itu sebenarnya cukup jauh ya, 3 jam perjalanan tuh dari Tasik ke Pantai Pangandaran. Itu kemudian beda kabupaten juga. Nah, mereka tiba sekitar pukul 2, kemudian di sore hari atau sekitar pukul 15.30 Bribka atau yang sekarang sudah Aibda ya pangkatnya, Aibda Nomerta Anditya Munartono ini melakukan aktivitas berenang atau beraktivitas di bibir pantai ya bersama beberapa temannya dari Polsek sesama anggota Polri. Salah satunya ada Bribka Wahyu. Oh, jadi bukan lagi tugas ya? Iya, memang mereka lagi berlibur karena itu bukan wilayah tugasnya. Mereka anggota Polsek di Tasikmalaya, mereka berwisata di Pantai Pangandaran. Gitu. Ketika beraktivitas di pinggir pantai itu, menurut informasi yang kami himpun ya dan kami rangkum, ketika beraktivitas mereka melihat ada sosok perempuan yang hampir tenggelam gitu. Jadi dari pinggir pantai terlihat di tengah di tengah laut katakanlah atau di pinggir laut begitu ada sosok yang minta tolong begitu, hampir tenggelam. Nah, pada saat itu 2 orang polisi ini yang terdiri dari almarhum Aibda Anditya dan Bribka Wahyu ini langsung refleks melakukan upaya penyelamatan gitu. Mereka langsung berusaha ke tengah mengejar korban yang belakangan diketahui bernama Sevina Ajahra. Ini seorang remaja. Nah, ketika dalam proses evakuasi itu rupanya ombak tergolong besar ya. Jadi sehingga upaya mereka untuk melakukan evakuasi tidak mudah. Alih-alih menolong, yang terjadi malah ketiga-tiganya terseret ombak begitu, tergulung ombak. Nah, menurut keterangan informasi yang kami himpun, Bribka Wahyu saat itu bisa kembali ke tepi dengan berbekal sebuah papan boogie board, namanya semacam papan selancar tapi untuk anak-anak begitu. Nah, dia bisa ke tepi. Nah, sementara Anditya dan Sevina dia sempat hilang gitu, tergulung ombak. Sekitar 3 menitan baru datang perahu nelayan yang untuk melakukan pencarian dan ditemukan. Nah, kemudian keduanya berhasil dievakuasi ke pinggir pantai, kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Pandega Kabupaten Pangandaran. Nah, dari hasil pemeriksaan, Sevina selamat, sementara Bribka Anditya gugur dalam upaya kemanusiaannya menyelamatkan seorang wisatawan yang nyaris tenggelam begitu. Edo dan Eza, demikian. Oke. Berarti peninggalnya Bribka Anditya itu setelah di rumah sakit? Anditya meninggal dalam perjalanan menurut keterangan yang kami himpun, bahwa setelah sampai rumah sakit almarhum memang sudah meninggal dunia begitu. Artinya diperkirakan dia meninggal dunia dalam perjalanan. Baik, death on arrival berarti ya. Ya. Baik, boleh diinfokan mengenai korban Sevina yang saat ini apakah sudah membaik gitu ya? Oh ya, baik. Kemarin hari Minggu saya berkesempatan melakukan peliputan ke rumah Sevina ini. Dia ternyata seorang remaja putri warga Tasikmalaya juga, walaupun memang cukup jauh ya di Desa Tenjowaringin beliau alamatnya di Kecamatan Salawo, itu perbatasan Tasik Garut.
Secara umum memang Shevina sudah dalam kondisi yang stabil, dia sudah bisa beraktivitas walaupun ketika saya lihat masih ada perban bekas jarum infus di tangannya, kemudian dia masih terlihat lemas dan boleh jadi anak remaja ini mengalami trauma. Meski demikian, dia sempat berbagi pengalaman dengan Detik Jabar kemarin. Dia sampaikan bahwa dia sangat berterima kasih atas penyelamatan ini. Bahkan Shevina menyatakan bahwa Bribka Anditya ini adalah pahlawan bagi hidupnya. Dia juga menyampaikan duka cita yang mendalam untuk keluarga Bribka Anditya. Demikian Edo dan Ija. Baik. Kemudian sebetulnya juga kami penasaran mengenai kondisi di hari kejadian gitu. Apa sebetulnya memang itu sedang saat yang tidak baik untuk berenang gitu? Apakah itu sudah red zone atau memang ya bahaya sedang terjadi aja gitu tiba-tiba? Baik. Sebelum bertugas di Tasikmalaya, saya memang sempat bertugas di Pangandaran tuh 3 tahun. Jadi si kawasan pos 4 ini tergolong red zone ya. Jadi memang bendera merah itu selalu terpasang di pinggiran pantai ini. Kemudian waktu berenang juga memang sudah mendekati sore hari, itu artinya potensi ombak itu sangat besar karena laut mulai pasang. Kemudian di jam-jam segitu memang tergolong jam yang rawan. Di sisi lain lifeguard atau penjaga pantai itu udah mulai berbenah lah di jam-jam segitu. Artinya dia sudah menyudahi tugasnya kan. Memang waktu jam berenang itu diatur ya, dari pagi sampai sekitar pukul 4 kalau nggak salah atau pukul 5 gitu. Jadi stop, tidak boleh ada aktivitas berenang di sana. Artinya memang di pos 4 itu tergolong titik pantai yang rawan gitu. Bahkan di pos 3 pun itu udah termasuk rawan sebetulnya. Jadi memang untuk berenang di pantai Pangandaran itu yang aman itu yang dekat cagar alam, di dekat pos 1 itu sekitar situ memang. Baik. Demikian ya dan Isya. Kita semua turut berduka cita atas tewasnya atau meninggalnya Bribda Anditya yang saat ini sudah dinaikkan pangkatnya menjadi Aibda Anumerta Anditya. Semoga diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan juga buat keluarga bisa ditabahkan begitu. Ya, dan diharapkan juga tidak ada kejadian serupa ya mengenai kisah ini juga yang ada di Pangandaran. Apakah mungkin bisa lebih besar gitu ya si tanda bendera merahnya atau mungkin juga awareness dari kitanya sendiri juga harus bisa mematuhi aturan yang berlaku di tempat kita berwisata gitu. Terima kasih. Baiklah. Kang atas informasinya. Kang Baik, sama-sama, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Atur nuhun sampurasun. Iya. Aduh, tapi emang sebetulnya untuk aku sebagai wargi Jabar juga ya, kayaknya aku juga tidak menganggap Pangandaran itu sebagai tempat yang aman untuk berenang. Iya, pantai untuk berenang gitu. Kecuali memang hanya bermain-main di bibir pantai aja gitu ya. Tapi kalau untuk sampai ke tengah gitu gitu kayaknya enggak deh. Walaupun memang ada beberapa area yang digunakan untuk kalau surfing biasanya di Batu Karas, iya. Atau misal kalau di Pangandaran biasanya ini water sport, gitu. Dan tentunya juga kalau water sport sebetulnya kan di bawah pengawasan ada yang mendampingi lah ya gitu. Jadi memang cukup harus berhati-hati juga ya. Jadi mungkin harus mengenal juga daerahnya seperti apa gitu ya. Harus lihat-lihat juga apakah ini aman untuk berenang, bermain air atau dan segala macam. Begitu, karena setauku juga ada beberapa pantai di Pangandaran. Karena kan Pangandaran tuh panjang ya pantainya. Ada yang memang berbatu gitu. Jadi kalau misalnya kita udah agak ke sana terus tiba-tiba nggak bisa napak, kalaupun bisa napak tuh batu gitu loh. Iya. Jadi cukup nggak berbahaya. Aman buat berenang ya. Betul. Dan itu tadi harus aware sama aturan di mana tempat kita berwisata itu, Detikers. Karena nggak semua tempat itu sama aturannya. Kayak misalnya kemarin gue ke Banyuwangi itu di Pantai Pulau Merah, itu dia
dikasih tanda. Jadi kayak kalau benderanya di bagian sini tuh warna merah misalnya nih ya, gue lupa warnanya gimana. Warna merah itu berarti nggak boleh sama sekali berenang di daerah ini. Betul. Kalau warnanya ini berarti boleh berenang, tapi cuma sampai segini gitu. Dan itu beda lagi di pantai yang lain, beda lagi aturannya. Jadi emang harus aware sama aturan itu. Betul ya, baiklah kalau gitu kita berduka cita sekali lagi dan berharap juga semoga tidak ada kejadian serupa ya. Bener. Anyway, ini kita masih mau lanjutin juga soal si hari ini yang juga menjadi hari pertama program makan bergizi gratis yang resmi diberlakukan. Gue jujur penasaran lagi kayak rasa dari menunya tuh kayak gimana sih? Iya. Karena sebetulnya tadi kita sempat lihat tayangannya, walaupun mungkin belum dikasih lihat sama Detikers juga. Nah, tapi bisa dilihat di sini. Kalau sebetulnya ada kayak tempat makannya tuh kayak dari stay-nya gitu kayak di penjara. Aku tadinya mau bilang kayak di film-film. Tapi di penjara juga kayak gitu. Oh. Yang dari ini kan, dari besi, Stainless. aluminium gitu, stainless. Tapi ini juga sebenarnya sama kayak aku pernah lihat konten di sosial media, aku lupa di Instagram atau di TikTok lah. Jadi emang ini tuh makan siang kantor di Korea itu juga kurang lebih mirip kayak gitu. Walaupun mungkin compartmentnya lebih banyak ya, karena kan mereka kan ada radishnya, ada apa-apa, jadi banyak yang kecil-kecilnya lah. Terus juga di beberapa area dan sekolah, biasanya mungkin sekolah negeri lah ya di US juga kurang lebih seperti itu juga. Karena memang mungkin kalau stainless itu lebih gampang kali ya dicucinya. Bisa dipakai berulang. Hemat terus less waste. Iya, kemudian mungkin juga waktu pakainya lama. Karena kan kalau misalnya kaca takut pecah. Melamin kayak takutnya ada yang satu gambar Winnie the Pooh. Ngalamin nggak? Beda-beda. Dulu dia pasti punya dong. Kecemburuan sosial itu adanya ujungnya. Aku maunya yang bunga, yang ini dapetnya gambar tayo. Dan warnanya seterang-terang itu. Iya, habis itu suka ngelupaskan. Iya. Suka lupa sekali kalau udah lama. Ketahuan umur banget kita. Tapi ini juga nih ya, program makan bergizi gratis ini ditunjuk sebagai salah satu yang ditunjuk untuk program ini adalah Badan Gizi Nasional. Makanya sebetulnya yang akan mengatur menunya dari Badan Gizi Nasional dari pusatnya. Badan Gizi Nasional gitu. Ini kalau yang dekat-dekat dulu aja ya, yang Jakarta itu distribusinya dibagi dalam 2 tahap. Yaitu kelas 1 sampai kelas 3 SD jam 8 pagi. Oh, jam 4 Jadi mereka nggak bareng-barengan semuanya. Iya, kelas 4 SD sampai SMA jam 11. Karena mungkin kayak anak-anak tuh butuh sarapan di awal. Kalau anak SD 4 SD sampai SMA udah bisa nahan lapar karena udah mulai puasa kan, latihan. Oh, makanya sebetulnya disebut makan bergizi gratis tuh karena bukan makan siang sebenarnya. Karena kan kalau jam 8 pagi kan sebenarnya sarapan. Bukan makan siang, makanya MBG namanya. Tapi kalau aku sih jadinya aku tuh nggak bisa bangun tidur tuh aku bangun tidurku terus mandi tuh enggak. Aku sarapan dulu soalnya kan. Bangun tidurku terus sarapan. Makanya sisa waktunya kalau keburu mandi, kalau enggak langsung. Have you ever go to school without take a bath? I live in Bandung, Kak. Aku nggak keringetan. Nggak tahu ya. Syok banget. Emang kenapa? Emang Detikers nggak pernah sekolah nggak mandi? Normal gak sih? Kalau SD, karena kan kayak kalau waktunya cukup ya mandi. Tapi aku tuh sering kali dihadapkan dengan pilihan mau sarapan tapi nggak mandi, atau mandi tapi nggak sarapan. Terus aku kayak, kalau gua nggak mandi mah nggak pingsan, tapi kalau gua nggak makan baru nggak bisa. Yang penting tetap bisa sekolah. Kalau nggak makan nggak bisa sekolah. Makanya pilih sarapan, karena paling yang pingsan teman sebangku. Bukan gua. Tapi gue kayaknya nggak pernah deh, sekalipun dari SD sampai SMA. Nggak seru ya gue ya. Nggak keren banget. Kalau kuliah pernah. Tapi bahkan ya itu terjadi sampai SMA, sampai kuliah. Until now. Kalau sekarang enggak. Tapi bagus sih anyway. Ya hemat air. Iya. Menyelamatkan bumi. Betul. Tapi emang kalau pulang sekolah nggak mandi nggak bisa.
nggak bisa tidur iya, gitu. Iya. Jadi kayak karena tujuannya buat tidur ya, biar tidurnya enak. Aku bela-belain buat mandi. betul. Kalau belajar nggak apa-apa, nggak konsen nggak belajar. yang nggak buat konsen kan belajar. temen aku. Iya. Aku sih kayak Pepe aja udah sarapan. Jangan ditiru ya Detikers. Dan juga argumen aku adalah kenapa kalau mandi itu lebih penting sebelum tidur. Karena biar spraynya bersih, nggak usah sering-sering ganti. Itu dia. Logik apa tuh? Si paling logik tuh. Nih. Sama ini juga. Tadi gue ingat kalau program makan bergizi gratis ini kan belum serentak semua ya, masih di beberapa daerah juga. Jadi yang buat yang belum juga belum bisa, ini memang dilaksanakannya bertahap. Tadi juga ada instruksi langsung dari Pak Prabowo, kata Kepala Badan Gizi Nasional, kalau ya buat yang belum bisa hari ini memang ya udah bertahap aja gitu, jangan maksain gitu. Yang penting program bisa dilaksanakan dengan baik gitu. Betul. Untuk yang penasaran nih Detikers, menu hari ini apa aja? Menu hari ini kita fusion dengan Japanese. Karena ada teriyaki, ayam teriyaki, tumis buncis wortel, pisang, susu, dan nasi dengan nilai Rp10.000 per paket. Boleh nggak kita usul? Ini adakan juga makan siang bergizi. Gak apa-apa kita berbayar aja 10.000. Jadi kita bayar. Iya benar. Kita kan nggak akan dapat secara gratis nih makan bergizi gratis. Gak apa-apa, tapi kita bayar 10.000. Kita cepet kaya nih kalau makan siangnya 10.000 sama makan sore. Menurut gue bener, smart ya sih ini gue bilang. Jadi kayak kan? kita mohon, kita usulkan ke pemerintah bikin makan bergizi gratis sampai orang itu buat semua yang belum masih single. Ya sih? Buat yang gak single, lo cari sendiri dah. Terus kata yang gak single, gue lebih punya tanggungan. Gue lebih susah dari lo katanya. Kita lebih, tapi ya mungkin bisa jadi satu nanti pilihan makin juga. banyak impornya kita. Kan ini Kan kita dari swasembada. Udah tentu jalan bisa. belum sih? Kalau semuanya makan. Ya tapi kan Ya tapi itu boleh lah jadi salah satu ini ya terobosan yang bisa dilakukan. Kok guess sih? Jadi satu suggestion. Suggestion. Di Depok. Nasi putih, ayam berbumbu teriyaki, apa bedanya sama ayam teriyaki? Sama aja ya. Saruyan. Sayuran dong. Lucu terus sih dari awal. Tumis buncis dan jeruk. Dan makanannya juga katanya nggak semuanya 10.000, ada yang 12.000, ada yang bahkan 15.000. Gak apa-apa, beli gue. Sama gue. Tetep untung susah tahu. Nyari yang 15.000 sekarang dan lengkap gitu bergizinya. Ya Allah. Mau. Terus kalau di Karanganyar ini seru menurut aku ya. Nasi, ayam goreng, tahu goreng, sayur brokoli. Aku berharapnya sayur brokolinya sayur brokoli bawang putih, enak tau. Boleh request, boleh. Buah pisang dan susu. Win banget nih Karanganyar. Keren banget lo Karanganyar. Ya kan? Mentang-mentang lo ya. Di tengah, jadi pusat. Iya, atau mungkin juga di Jawa Tengah ini lebih dekat aksesnya ke perkebunan. Oh bisa jadi. Jadi kan gampang tuh dapat brokoli, pisang dan segala macamnya. Gitu. Guys, kita mau break dulu bentar ya. Bentar aja kok, nggak lama-lama. Karena kita mau set up dulu buat the one and only our most awaited performance ever since Banda Neira sebentar lagi akan hadir di Sunset Talk-nya Detik Sore walaupun tidak di luar karena badai. Sesaat lagi nantikan kami tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Hihi. Halo, kami Banda Neira. Kami akan memainkan lagu terbaru kami dari album yang juga terbaru. Aku lelah. Langsung aja ya. Jika kau nanti beranjak berkelana jauh-jauh, kau pergi menyusuri tak tuntutan nurani. Kau melakukan
sepi. Kan ada masa kau meragukan diri, kubur semua yang pernah kau jalani. Kan datang waktu kau menjadi berani, merekah semua yang kau cintai. Akui lelah, mundur sejenak, beri waktu untuk diri sendiri. Ambil jeda, pun ini semua bukan perkara menang dan kalah. Jika saat ini semua yang kau takutkan tak ada yang terjadi, berlarilah sekencang yang kau ingin. Akui lelah, mundur sejenak, beri waktu untuk diri sendiri. Ambil jeda, pun ini semua bukan perkara menang dan kalah. Akui lelah, mundur sejenak, beri waktu untuk diri sendiri. Ambil jeda, pun ini semua bukan perkara menang dan kalah. Oke, itu dia lagu pertama dari kami, Tak Apa Aku Lelah. Jadi lagu itu bercerita tentang pesan kami untuk kita semua, untuk kami sendiri juga. Dimana kalau kita sedang mengejar sesuatu, jangan lupa untuk istirahat ya. Karena kalau kita nggak istirahat, biasanya jalan yang kita tempuh akan semakin pendek. Tapi kalau kita istirahat akan semakin jauh nantinya mencapai keinginanmu. Cie. Gimana Nan? Setelah ini kita mau membawakan lagu dari album kedua kami. Kira-kira apa lagunya? Kalau tadi kita lagu Tak Apa Aku Lelah dari album Tumbuh dan Menjadi, yaitu album ketiga kita. Dan album kedua kami adalah Yang Patah Tumbuh Yang Hilang Berganti. Berikutnya kita akan membawakan lagu Yang Patah Tumbuh Yang Hilang Berganti. Enjoy. Sedikit lagi. 5 detik lah. Oke. Jatuh dan tersungkur di tanah aku, berselimut debu sekujur tubuh.
Suatu saat nanti yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Detikers, sore yang sangat ditunggu-tunggu oleh kita berdua akhirnya datang juga. Yes. Formal banget nih kita. Welcome back to Detik Sore. Dan sayang sekali kita Sunset Talk-nya nggak bisa di luar ya tadi ya. Padahal harusnya kita menyaksikan Banda Neira nyanyi sambil hujan-hujanan harusnya tadi. Kayak lebih ke repot ya Kak ya besoknya agak. Tapi it couldn't be more Banda Neira daripada
hujan-hujanan sambil nyanyi gitu. Dibandingkan dengan versi indoor nggak apa-apa. Kapan lagi kan sewarna-warni ini? Karena mungkin biasanya settingnya agak earth tone, chill gitu, atau mungkin settingnya yang lebih ke introvert ya. Asli. Mungkin lebih ke jajan sirap. Kita bawa itu. Banda Neira berwarna-warni bersama kita. Hari ini udah hadir di studio ada Sasha dan juga Ananda Badudu dari Banda Neira. Selamat sore. Selamat sore Mas Nanda dan Sasha. Terima kasih mau memenuhi undangan dari kami untuk hadir di sini. Sama-sama, terima kasih sudah mengundang ini dan menampung. Awal tahun buat detik.com bisa hadirkan Banda Neira di sini. Ini berkah buat kami bisa ada di Detik. Kita mau puji-pujian sampai jam berapa ya? Kayak kecantikan kamu cantik. Iya. Instagram era 2017 mungkin ya. Anyways, congratulations anyway for reborn akhirnya kayak setelah seluruh dunia tuh langsung goncang ketika Banda Neira hadirkan album ketiga waktu itu. Gue ngeliatnya di X waktu itu di Mas Nanda. Dan ketika semua bertanya-tanya apa tuh namanya bisa-bisanya satu band itu didengarkan peaknya itu adalah pada saat sedang bubar-bubar. Terus kemudian pada saat dihadirkan, walaupun sebetulnya aku sempat nonton sih Mas waktu itu bersama dengan Nadina Miza ya. Oh yang di Pesta Pora. Oh iya. I was there. Wah. Berdiri dan melihat wah Banda Neira bisa ada lagi di atas panggung. Iya, Ada Sasha juga di sana kan ya? Ada. Tapi tidak menduga akan menjadi reunite gitu. Yang hilang berganti itu beneran ada. Betul. Jadi apa yang membuat akhirnya Banda Neira kembali di 2024 kemarin? Iya sebenarnya kena mentalnya waktu 2023 itu. Si Pesta Pora itu. Pesta Pora yang benar-benar uring-uringan lah beres itu kayak gimana ya project ini ya. Maksudnya aku sendiri sayang sebenarnya sama project Banda Neira. Terus habis show itu tuh kayak gimana ya masa depannya lagu-lagunya dan si band itu sendiri. Terus akhirnya aku dikasih deadline sama manajemen. Kamu harus membuat keputusan nih. Tadinya tuh masih kayak antara yes or no melanjutkan Banda Neira. Selama bertahun-tahun kayak no, absolutely no gitu. Awal-awal kan 8 tahun tuh ya. Iya. Jadi 4 tahun awal absolutely no. Gitu. Sempat ada kayak bisa kali lagi nih ya. Kita gitu harus selalu ingat ya Mas Nanda, people change. Jadi kayak bubar ya keputusan yang benar pada saat itu. Terus ya bolehlah kan kita dalam 8 tahun itu punya pertimbangan-pertimbangan baru dan dan memikirkan ulang gitu. Jadi mungkin setelah 4 tahun itu mulai memikirkan ulang tapi belum ada keputusan. Baru keputusannya tuh ya 2024 akhir itu. Desember lah. Beberapa bulan 2024 setelah si Pesta Pora itu. Iya 3 bulan. 3 bulan ya. September. Tapi mesti ada momen sakral yang kayak mengilhami lo akhirnya oke, harus jadi ini lagi akhirnya gitu. Bahkan akhirnya membuat Banda Neira tetap di nama yang sama gitu, bukan mengganti nama atau bikin yang baru gitu. Kenapa akhirnya tetap Banda Neira yang dilanjutkan? Karena aku mikir kalau misalnya solo project aku itu tuh kayak nggak sesuai sama karakterku gitu. Solo project aku tuh paling merasa aneh gitu kalau kayak tontonlah Ananda Badudu, saya akan manggung di sini gitu. Saya akan manggung di Jakarta, tonton saya ya gitu, kayak gak sesuai gitu. Tapi kan bisa, maksudnya sempat ada beberapa kali sendiri bisa, cuman tetap kayak aneh ya. Lama-lama mikirnya kayak aduh kok kayak aneh ya gitu kayak. Terus kalau misalnya bikin sesuatu yang baru tapi mainin lagu Banda Neira kan aneh juga. Jadi dari sekian banyak pilihan aku berpikir ya kayaknya memang kalau misalnya mau menghidupkan lagi lagu-lagu yang dulu dibikin, ya emang ya tempatnya yang Banda Neira gitu. Jadi memang tetap ya rundungan netizen itu berpengaruh terhadap. Berpengaruh sih. Ya, paling banyak serbuan tuh dari mana? Medsos yang mana? Kayaknya dari atau semua komen YouTube. Semua medsos yang aku punya deh kayaknya. Oh iya? Diserang dari berbagai penjuru ya? Iya. Gak kena mental coy kan gitu ya. Padahal gak lagi ngomongin Banda Neira tapi komennya apa? Kapan reuni? Kapan ini lagi ngomongin yang lain. Ada lagi aksi ya, tetap hubungannya ke Banda Neira. Dan itu bertahun-tahun gitu kan, maksudnya gimana kita bisa. Saya salah satunya kok Mas. Oh, yang komen juga, bener. Dan provokator. Berhasil, thank God. Dan kali ini bersama dengan Sasha. Iya. Kenapa akhirnya memilih Sasha? Maksudnya kayak
kualifikasi apa yang lo lihat sehingga akhirnya kayak oke nih gue nemuin nih orangnya nih untuk bisa ngelanjutin gitu. Itu sebenarnya di luar urusan teknis kayak pervokalan gitu ya, maksudnya Sasa udah lulus banget lah soal kayak itu, udah oke banget lah. Iguana. Iya gitu, dia udah jauh lebih awal gitu. Dari aku masih beli masih jajan di warung gitu kan, masih beli permen karet yang bisa jadi balon. Dia udah jadi penyanyi ya kan. 3 tahun ya Mas? 3 tahun ya saya? Oh gitu 4 lah. 4-5 lah. So humble, padahal 3 ke 4 juga masih. Yang lain mungkin masih kebelet pipis gitu ya. Udah bercerita mengenai satu makhluk hidup lainnya. Terus sebetulnya udah kenal lama atau gimana sih? Enggak sih, kita baru kenal benar-benar kenal tuh 2020. Kita baru sih ya. Itu juga kenal gitu aja sih. Iya, itu juga kenal gitu aja karena aku ada project waktu itu, terus aku kan waktu dulu nggak di musik ya, pas kerja di film. Terus aku ada suatu project yang melibatkan pengisi soundtrack film. Diundanglah Nanda karena Nanda salah satunya adalah Bandanera tuh ngisi soundtrack film itu gitu. Terus aku minta mungkin ya dia mau perform gitu, bawain lagu Bandanera. Soalnya kalau nggak salah, kalau saya itu kamu pernah gak sih sebelumnya kayaknya bawain? Waktu itu jarang, enggak sih. Iya, aku sih nggak pernah denger dia muncul di dunia ini sebagai musisi lagi gitu kan. Ini mau nggak ya orang? Akhirnya dia ternyata mau gitu. Di situ aku minta dia bawain yang Patah Tumbuh sama Sampai Jadi Debu. Terus aku coba tandemin dia sama Nadine di situ. Gitu. Dan itu sebenarnya Nadine mau lagi. Jadi aku kayak oh ya bagus gitu. Ya itu sebagai aku cuma yang punya acara aja. Justru kayak sebetulnya bukan sebagai kayak halo saya bisa nyanyi, saya musisi, saya enggak juga ya, enggak pernah ada dengan itu ya. Waktu itu momennya Sasa mendorong aku untuk kayak lu ngapain sih, kayak nyanyi lagi lah. Nah ini aku juga ngajakin Sasa ke Bandanera juga momen aku mendorong dia karena aku tahu dia cinta dunia musik, cinta musik, maksudnya tahu karena dia cerita, tapi udah lama menjauhi musik gitu, terus ini bisa nih pasti diajak nih ya. Terus aku percaya kayak misalnya kita ada suatu masalah atau kebutuhan dalam hidup tuh sebenarnya jawabannya tuh nggak jauh-jauh, jadi kayak ya mungkin kita bertemu di pesta pora terus abis itu ada kelanjutan, yaitu adalah jawaban atas misalnya nyari vokalis baru, ya ngapain jauh-jauh nyari, orang selama ini juga udah sering kerja bareng sama Sasa. Dan yang paling gongnya adalah aku dari awal melihat Bandanera tuh project ini ya, project saling mendorong lah sih, semua yang terlibat di dalamnya, maksudnya kayak kita sama-sama saling belajar, saling mendorong, kayak orang-orang yang ada di dalamnya punya insecurity apa, kita kayak bantu angkat. Nah ini kayak ya relasi ya kayak gitu sih. Aku merasa aku sama Sasa gitu, dan mungkin sebaliknya aku nggak tahu. Dari Sasa yang menjelaskan. Jadi aku ajak karena semua itu. Gitu. Iya. Dan lucunya sebelum 2020 akhirnya berkenalan satu sama lain, kalian sebenarnya udah punya istilah benang merah yang menyatukan kalian ya. Kayak kakak atau saudara dari satu sama lain tuh udah saling connect gitu satu sama lain. Iya karena Bandung sih ya, Bandung kan kota kecil ya. Bandung yang menyatukan. Circle-nya kecil, jadi aku seangkatan sama kakaknya Sasa, kakakku seangkatan sama kakaknya satu lagi. Iya. Tertua, kakak sulung. Berarti pasti pas kenalan tuh kayak, oh lu ternyata adiknya si ini ya gitu ya? Iya. Oh iya benar. Sempet kayak gitu. Seru ya perbandungan ini ya. Iya, Bandung kecil. Terus kemudian dari Kak Sasa sendiri gimana ketika akhirnya it's been decided gue yang akan meneruskan lagu Bandanera, sementara mungkin juga pasti ada pikiran kalau netizen udah tahu atau orang-orang udah tahu, udah hafal dengan lagunya Bandanera yang pasti mereka paham dengan cerita dari lagu-lagu ini dan kemudian harus membawakannya sebagai seorang Sasa gitu. Kalau aku sih pas akhirnya diajak Nanda, sebenarnya yang pertama muncul itu bukan keyakinan tapi keraguan. Justru keraguan. Jadi kalau orang-orang kenapa bisa yakin, enggak, justru aku ragu dulu. Karena selama ini aku cuma kerja bareng Nanda. Jadi sebelumnya aku sempat jadi backing vokalnya doang gitu. Backing vokal project solonya Nanda kan. Okay. Terus
selama ini kan kalau cuman backing vokal ya udah aku cuman kerja aja gitu kan. Kerja apa yang udah ada oke aku bawain, nggak ada tuh nervous nggak ada gitu. Nah terus ketika diajak Nanda kan beda hal nih ceritanya, kita akan berkarya bersama gitu kan. Wah, apakah kita cocok gitu kan? Apa tidak akan ada ego yang muncul masing-masing gitu kan? Jadi keraguan tuh ada di situ. Terus akhirnya ngobrol satu sama lain, kita punya visi misi yang sama. Ya dari situlah aku kayak ya udah kita coba deh, ternyata kita cocok lah gitu, di saling mendorong tadi, kita bisa saling support ternyata di sisi-sisi lain pun gitu. Dan kalau misalnya melihat netizen lain yang tahu gitu ya, tahu sebelumnya Badaneira seperti apa, aku sih jujur senang banget bisa menghidupkan kembali Badaneira. Dan sebenarnya akan menjadi tanggung jawab besar sih buat aku, karena tanggung jawab untuk menghidupkan terus gitu. Gitu. Jadi jangan sampai mati lagi dong gitu. Bener. Kan. Gitu, jadi. Tapi kenapa akhirnya Sasha mau maksudnya membawa beban, kita bisa bilang membawa beban seberat itu, Badaneira hidup lagi, menggantikan sosok sebelumnya gitu, kayak aimingnya apa waktu itu sampai akhirnya oke deh, let's go gitu. Awalnya sih memang karena saling mendorong tadi ya. Jadi di mana nggak tahu kenapa musisi tuh ada overthinkingnya masing-masing gitu. Insecurity gitu. Apa jangan-jangan aku musisi? Oh ya mungkin kamu musisi. Ya, so much insecurity. Bisa dicoba mungkin. Coba mungkin. Nggak usah lah ya. Lu. Ya jadi di mana Nanda insecure atau aku insecure tuh kita bisa saling mendorong. Enggak kok ya dua-duanya punya insecurity masing-masing. Di situ kita punya hal yang mendorong yang membuat kita akhirnya oke deh, yuk kita coba gitu, yang bikin kita pede gitu. Di aku gitu, nggak tahu di Nanda gitu. Gitu. Dan kemudian lahirlah Sasha sebagai sosok yang baru, vokalis yang baru, dan berbarengan dengan album yang baru. Iya. Tumbuh dan menjadi. Menjadi. Apa cerita di balik Tumbuh dan Menjadi? Oh iya, itu album baru itu pas comeback aku udah mikir kalau misalnya mau comeback, mau balik lagi, ini harus ada album baru. Jadi ini bukan cuma project nostalgia lagu-lagu lama, bukan lagu lama sih, maksudnya lagu-lagu terdahulu gitu. Jadi gak Sasha version gitu ya? Oh iya. Taylor Swift ya? Iya. Jadi harus ada narasi baru gitu, melanjutkan yang sebelumnya. Terus aku bertekad gitu ya. Kalau misalnya ini jadi album berarti bisa comeback. Kalau misalnya nggak jadi, ya udah antara ditunda atau batal sama sekali gitu. Oh KPI-nya di situ. Iya, KPI benar-benar. Jadi tahun lalu dari awal tahun benar-benar berambisi untuk ngerjain albumnya. Nah di awalnya tuh aku mikirnya masih project ini aku terusin sendiri. Jadi, jadi mungkin ada hampir setengah tahun materi digarap. Baru abis itu ngajak Sasha. Jadi di tengah-tengah aku berpikir kayaknya signatur auditif yang album sebelumnya yang ada layer suara cewek cowok gitu, kayaknya nggak bisa, kayaknya agak susah deh ditinggal gitu kalau jadi terus dan setelah mikir-mikir aku akhirnya mengajak Sasha. Iya. Soalnya agak susah Mas Nanda juga kalau mau jadi Hudson ya. Tiba-tiba jadi suara cewek, sebelah jadi suara cowok. Ya nama-namain kerjaan aja sih Belum sebenarnya. coba sih, belum coba sih. Boleh sih kapan-kapan ya. Repot. Tapi berarti banyak lagu yang sebetulnya lahir sebelum bertemu dengan Sasha. Banyak banget. Enggak semua diciptain barengan berarti. Iya, yang album ini kayak gitu sih ceritanya. Jadi emang aku diajak Nanda udah bawa materi yang setengah jadi atau sepertiga jadi gitu. Ternyata dia butuh afirmasi aja sih. Oh ya bagus-bagus gitu. Ayo gas gitu. Oh ini ya love language-nya itu ya. Word of affirmation. Tapi ada nggak dari salah satu lagu di album Tumbuh dan Menjadi itu yang kalian benar-benar dari awal ciptain bareng? Dari awal banget sih belum ya? Belum sih. Belum. Belum ada. Tapi udah ada yang jadi, yang unpublished tapi sejauh ini? Belum. Soalnya kita kan ngerjain albumnya cepet banget tuh. Iya. 9 bulan rekaman. Terus habis itu keluar langsung promo-promo. Kita belum ada momen buat bikin lagu baru lagi sih. Dan lagian kayaknya kalau kita udah mulai bikin lagu baru kayaknya dimarahin manajer nih. Ini dipromoin dulu kali. Oh iya. Iya, tapi itu aku udah mikir dari sekarang. Kayak itu kan kekurangan, bukan kekurangan ya, maksudnya situasi album yang
ketiga ini emang seperti itu. Tapi ke depan aku mikir kayak ingin bikin sesuatu yang benar-benar ini sih, maksudnya kolaboratif, bukan kayak ini ideku, kamu harus mewujudkan ideku gitu kayak. Aku menyadari itu gitu. Jadi di berikutnya sih aku pengen ini lebih gitu sih, mudah-mudahan sih. Nggak tahu kapan sih, tapi kolaboratif berjalan bersama iguana. Satu lagu di album. Ada banget tuh Banda Neiranya berjalan bersama iguana sih. Berjalan. Enggak ya. Sorry. Ntar ada remake, ntar pasti ada album berikutnya remake lagu iguana. Mungkin pakai sampel songnya iguananya ya. Versinya Banda Neira tapi ya. Nah, coba IDM-nya harus dipertahankan. Oh, tetap. Malah bassnya lebih dikencengin. Iya baik. Nanti mungkin anniversary dari 96 ke 2026 mungkin ya. Iya benar. Sebuah project. Ide menarik. 20 tahun iguana. Selalu ada ide ini ya, gebrakan-gebrakan. Sorry. Tapi speaking of gebrakan, Banda Neira yang baru cukup cepat ya gebrakan yang dilakukan ya. Maksudnya dari pengumuman Banda Neira Reborn, kemudian album baru muncul, kemudian akan melaksanakan tour juga dan sudah terlaksana satu kota gitu. Sebenarnya mungkin nggak cepet sih, yang cepet itu kan diumumin ke publiknya ya. Prosesnya sih prosesnya kan panjang. Yang cepet tuh terjualnya ya, ininya vinilnya ya. Saya kebagian. Cerita dong sedikit soal vinil ini akhirnya kalian rilis gitu dan memilih album yang Patah Tumbuh dan Iya, Hilang pakai war Berganti. segala loh. Susah banget ini. Luar biasa. Oh iya. 10 tahun lagi enggak usah 10 tahun, sekarang harganya udah berapa dijual sama orang-orang. Oh iya udah ada yang Iya di e-commerce. Orang yang mencari gitu. Goreng-goreng lah ya. Goreng-goreng. Asli. Harusnya ini dirilis tiap bulan sih Mas. Tiap bulan. Oke, baik, itu akan kami tampung. Ya Bu, oleh manajemen lagi-lagi. Gimana Mas, coba cerita sedikit proses Kenapa album lahirnya. yang ini juga? Actually aku tuh sebetulnya punya Berjalan Lebih Jauh versi CD. Oh ya. Dulu tuh di Bandung tuh tahu dong Kineruku. Iya. Itulah asalnya membeli itu. Wah. Jadi album 1 kau punya. Betul, Terima tapi kasih. di Bandung nanti ya kirim gosen. Ya. Mau untuk tanda tangan. Gimana Mas soal yang ini? Iya sebenarnya ini kan kita kerjasama sama label namanya Bojak Rama. Jadi pas mereka mau bikin itu kita udah tahu mau comeback, tapi kita nggak ngasih tahu, bahkan ke Bojak Rama pun nggak ngasih tahu. Jadi kayak bahwa itu dijadiin vinyl ini di luar project comebacknya gitu. Jadi itu dijadiin vinyl ya memang apa si albumnya tumbuhnya hidupnya ke arah sana dan ada yang mau menggarap, oh ya silakan banget, maksudnya. Berarti ini pilihan dari Bojak Rama. Iya. Album ini yang dipilih begitu. Album itu. Jadi kan dia nggak tahu mau ada album baru atau mau ada comeback. Oh iya benar. Dan bahkan kita nggak bisa memastikan kita ada mempromosikan gitu karena waktu itu bubar. Dan emang berbarengan gitu sih, paralel kayak proses bikin vinilnya dengan keputusan comebacknya. Jadi itu kayak kayak dua project terpisah gitu jadinya. Dan mestinya nih, ini gue coba cenayang-cenayang ya. Mestinya setelah album ketiga rilis, Bojak Rama pasti udah approach untuk ayo kita bikin vinyl untuk album ketiga. Belum sih. Tapi mau ada rencana sih. Kalau itu. Oh ada rencana rilis. Mas mau PO dari sekarang. Betul. Kita langsung ya orang dalam aja. Iya. Kita belum desain tapi gak apa-apa udah sekarang. Tapi mau kalau banyak. Mau sih, mau banget. Mau banget ya. Tapi pelan-pelan lah. Ini tour dulu. Iya dulu. Ntar dibilang gercep lagi ya. Masih ada 8 kota lagi untuk yang belum Detikers yang belum tahu juga soal tour ini. Justru sebetulnya ini beda lagi yang diangkat, panggung intim Berjalan Lebih Jauh. Itu nama itu yang dibawa. Iya, kenapa? Kenapa harus intim, Mas Nanda? Atau Sasha? Kenapa harus intim dulu tuh? Karena kita mainnya cuma berdua di setiap panggung tour itu, biar maksudnya sih lebih terasa rawness-nya. Banda Neira kan awalnya berdua banget kan. Emang dalam perkembangannya album-albumnya terus ada musisi lain. Tapi sebenarnya kan berdua, jadi ingin keberduaannya itu, keintimannya itu terasa juga. Ya.
Ya gitu sih kalau mau ada penjelasan agak bagus deh. Kalau berjalan lebih jauh sih kita itu lebih ke ini aja sih. Selain memang udah ada lagunya berjalan lebih jauh, dan harapan kita tuh nama ini jadi doa juga untuk kita gitu, untuk kami, untuk Bananeira, dimana kita akan berjalan lebih jauh terus gitu. Karena sebelumnya bubar gitu kan. Betul. Jadi berjalan lebih jauh kemana di kota itu sebenarnya nggak terbatas. Sekarang mungkin baru 9, mungkin nanti ada berjalan lebih jauh kemana gitu. Oh gitu. Kita nantikan juga. Pilihan yang menarik. Iya. Bukan tumbuh dan menjadi justru yang dipilih ya Kan. lewat album yang terakhir ya. Oke, gimana caranya kalau kita mau hadir dalam panggung intim ini? Oh iya. Masih bisa beli tiketnya? Masih bisa. Oh, masih bisa. Yang udah nggak bisa yang solo. Saya udah selesai. Oh iya. Oh iya. Oh, udah lewat. Itu nanti judulnya throwback. Iya benar. Jangan lupa Ya, tadi. iya 8 kota lainnya masih ada. Yang terdekat kita mau ke Surabaya. Surabaya, Jogja, Malang, Semarang ya. Semarang Terus Jakarta 2 hari, Bandung Bogor. 2 hari, dan Bogor dan Bali. Oh belum ada Sumatera tuh. Nah, berarti nanti bakal ada berjalan lebih jauh ke Sumatera. Iya. Ke NTT. Kan puasa dulu tuh. Puasa dulu gitu ya. Mudah-mudahan habis itu ada berjalan lebih jauh. Dan tentunya ke juga Sumatera. Ika yang nantikan. Oh iya bisa. Mas Nanda mau? Mau lah ya. Ke sebelah-sebelahnya juga boleh. Kan, seru. Oh, untuk beli tiketnya bisa ke Instagram kita ada ya, di _berjalan lebih jauh, di situ ada link tree-nya udah ada, dan bahkan sama panggung-panggung lainnya pun ada, jadi bisa beli di situ tiketnya. Oke, cus guys. Yang terdekat berarti panggung di Surabaya. Nextnya ya. Yang terjauh mungkin di Bananeira ya. Wow. Betul, terjauh di Bananeira. Oh. Tiketnya mahal tuh. Iya benar, baru ngomong. Tiket pesawat ya. Iya. Iya. Kita Baik. juga masih berdoa. Semoga ya Bananeira Udah pernah belum sih Bananeira. Bananeira? Belum lagi. Kurang aja ya. ya. Ke warga. Ini aja open trip. Yang paling benar tuh adalah open trip dari Jakarta. Jadi tetap yang nontonnya sama orang Jakarta, orang Bandung lagi misalnya ya, tapi nontonnya di sana. Gitu. Jadi sepaket tiket pesawat sama ferry guest house Bener. Oh ya. sambil tiketnya. Bisa manajemen ini jadi lini bisnis lain. Kita ngikut aja ntar. Itu inspirasi lagi buat promotor-promotor lain ya. Betul. By the way, thank you so much guys. Sama-sama Edo, Sukses Iza, makasih. untuk album Tumbuh dan Menjadi dan Bananeiranya juga. Please jangan bubar lagi. Sebuah pesan yang baru dengar. Tumbuh dan menjadi yang banyak. Banyak, lagi. betul ya. Dan tentunya Detikers, terima kasih juga buat yang sudah nonton episode spesial kali ini. Ya, dan terakhir sebelum kita tutup, boleh dong kita bareng-barengan nyebutin tagline-nya kita. Oke. Iya. Detik sore nggak cuma hore-hore. Ya. There you go. Alright, dan tentunya kita masih akan kembali esok hari Detikers di jam yang sama, mulai dari jam 3:30 sore. Jadi lupa. Nambah. Iya, nambah ya. Gak apa-apa 3:30 sampai jam 18.00 Detikers. Jangan lupa terus nonton kita di detik.com tentunya. Kita pamit dulu, Edward Rusmarkir pamit. Eiza Magfira pamit. Dan seluruh kru yang bertugas juga pamit. Kita jumpa lagi besok tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore.